Bab 211, Permutasi. Bab 211, Permutasi alias, Lingkaran Neraka. Memperluas. Di dalam terowongan hitam panjang itu, tidak ada apa-apa selain hamparan kegelapan tak berujung. Singkatnya, ini adalah siksaan psikologis. Bayangkan seseorang berjalan dengan susah payah di ruang sempit yang tidak membedakan siang atau malam selama beberapa jam dengan kewaspadaan tinggi terhadap bahaya tak terduga yang mungkin muncul. Orang biasa akan menjadi gila. Huang Xiaolong memantapkan hatinya untuk maju. Akan tetapi, selain langkah pertama yang diambilnya, tidak ada satupun reaksi dari pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa, keduanya terdiam sejak saat itu. Sekitar 1 hari berlalu di terowongan hitam itu. Huang Xiaolong telah menghabiskan seharian berjalan maju dalam kegelapan namun masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan untuk seseorang yang berkemauan keras seperti Huang Xiaolong, ia mulai merasakan kemarahan dan kejengkelan yang memuncak. Pada akhirnya, Huang Xiaolong berhenti berjalan dan duduk bersila di tempat, bermeditasi dan mengatur nafasnya untuk menghilangkan kemarahan dan kekesalan yang dirasakannya dalam hatinya. Begitulah, waktu berlalu tanpa disadari. Baru setelah dia tenang, Huang Xiaolong bangkit dan melanjutkan perjalanan. Jam demi jam berlalu begitu saja, terus berjalan dalam kegelapan dan berhenti untuk duduk bermeditasi. Hal ini terjadi berkali-kali sehingga Huang Xiaolong bahkan lupa menghitung hari. Saat ia mulai merasa mati rasa, ia tiba-tiba melihat sekilas cahaya di depannya dalam kegelapan tak berujung. Cahaya, harapan. Bagi Huang Xiaolong saat ini, percikan cahaya sekecil apapun melambangkan harapan tanpa batas. Huang Xiaolong melompat maju, dia berlari cepat ke sumber cahaya dengan sekuat tenaga. Namun, meskipun cahaya kecil itu tampak dekat, jaraknya lebih jauh dari yang diperkirakan Huang Xiaolong. Bahkan setelah 1 jam terbang, dia belum mencapai tempat cahaya itu berada. Saat Huang Xiaolong terbang maju terus-menerus, harapan, seukuran butiran pasir itu menjadi lebih besar, mencapai ukuran bola besar. Dan cahaya itu menjadi semakin besar, perlahan-lahan menyelimuti Huang Xiaolong. Pemandangan di hadapannya berubah dalam sekejap ketika cahaya itu menyelimuti tubuhnya. Dia keluar dari terowongan hitam tak berujung dan tiba di ruang terbuka pegunungan. Permukaan tanah dipenuhi tulang-tulang putih di mana-mana. Ada tulang manusia, tulang binatang, dan beberapa tulang makhluk tak dikenal. Tumpukan demi tumpukan, gunung bertumpuk berdampingan satu sama lain. Beberapa gunung tulang puncaknya mencapai tinggi 100 sang. Tulang-tulang putih ini memancarkan energi yin jahat yang membentuk badai jahat yang berputar-putar di udara di atas seperti tangisan hantu yang meratap. Melihat pemandangan ini, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa ada tempat seperti itu di dalam Sein Pavilion? Tumpukan tulang-tulang putih dari manusia, binatang buas, dan makhluk aneh ini seharusnya tidak ada di Sein Pavilion. Mungkin, tempat ini bukan lagi bagian dari pavilion suci. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terus berjalan maju seolah-olah dia tiba di dunia bawah yang dipenuhi tulang-tulang putih. Pada saat berikutnya, pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa di tubuhnya bergetar hebat. Mata Huang Xiaolong berbinar. Merasakan lokasi mutiara jiwa mutlak, sayap iblis menyebar dan dia melesat ke arah tertentu. Kali ini, pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa tidak berperilaku seperti sebelumnya, berhenti setelah bereaksi sebentar. Keduanya bergetar dengan intensitas yang meningkat. Pada akhirnya, keduanya terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Melayang di udara, pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa memancarkan cahaya yang menyilaukan sebelum keduanya terbang ke depan dengan sendirinya, bersiul tertiup angin. Melihat ini, Huang Xiaolong segera mengejar mereka. Huang Xiaolong baru saja terbang sebentar ketika pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa mengeluarkan suara dengungan panjang. Kecepatan mereka semakin meningkat. Huang Xiaolong harus mengeluarkan segenap tenaganya untuk mengimbangi pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa. Tiba-tiba, di kejauhan, 2 harta karun surgawi itu berhenti di udara, mendorong Huang Xiaolong untuk mencari petunjuk. Hampir seketika, ia melihat mutiara ungu seukuran kepalan tangan manusia melayang tidak terlalu jauh. Mutiara jiwa mutlak. Tidak diragukan lagi mutiara berwarna ungu di hadapannya adalah mutiara jiwa absolut. Namun, Huang Xiaolong memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kabut abu-abu gelap berputar di sekitar permukaan mutiara jiwa absolut. Kabut abu-abu tebal yang sama yang ditemui Huang Xiaolong saat pertama kali memasuki lembah, tetapi kabut itu jauh lebih pekat dan memiliki penampilan seperti cairan abu-abu. Dari waktu ke waktu, ada bayangan gelap yang berkedip-kedip di permukaan, disertai dengan teriakan yang bergema. Itu tidak lain adalah makhluk gelap aneh yang tidak berdaya dilawan Huang Xiaolong, dan sedikit ditakuti. Di bawah pengamatan Huang Xiaolong, pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa terbang menuju mutiara jiwa absolut, berputar-putar di atas mutiara ungu seukuran kepalan tangan. Namun, ketika kedua harta surgawi itu bergerak terlalu dekat, kabut abu-abu gelap di sekitar permukaan mutiara jiwa absolut akan mulai melonjak, menghalangi pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa untuk mendekat. Teriakan makhluk-makhluk gelap yang aneh itu menjadi lebih sering dan semakin intens, hampir seolah-olah mereka dapat melarikan diri dan keluar dari kabut kelabu kapan saja. Di udara, cahaya cemerlang dari 3 harta surgawi berkilauan. Pagoda harta karun Linglong berkilau merah bara, cincin pengikat dewa memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan mutiara jiwa absolut bersinar dalam warna ungu tua yang mempesona. 3 warna cahaya yang berbeda melilit dan beradu. Saat Huang Xiaolong menyaksikan, roh bela diri naga hitam dan biru di tubuhnya terbang menuju mutiara jiwa absolut. Dengan bergabungnya kedua naga kembar itu, keseimbangan dan ketenangan yang rapuh di antara ketiga harta surgawi itu pun hancur.
Cahaya pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa membumbung tinggi, sementara cahaya ungu tua mutiara absolut berangsur-angsur memudar. Saat cahaya pada mutiara jiwa absolut mulai meredup, tumpukan tulang putih di sekitar gunung yang luas setulang manusia, binatang, dan makhluk aneh, bergerak. Wajah Huang Xiaolong menegang. Tulang-tulang putih ini kemungkinan berjumlah jutaan, setidaknya ratusan ribu. Ratusan ribu tulang putih menghantam Huang Xiaolong seperti gelombang raksasa. Energi yin jahat yang mengerikan memenuhi area tersebut, berubah menjadi iblis ganas dan memamerkan taringnya yang tajam ke arah Huang Xiaolong. Tanpa tempat untuk mundur atau menghindar, ia tenggelam dalam gelombang tulang-tulang putih, diliputi oleh energi yin yang jahat. Penglihatannya menjadi gelap, kesadarannya tenggelam dalam kelupaan. Ada perasaan seperti memasuki mimpi untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dalam mimpi itu, ia dikelilingi oleh tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tulang-tulang putih itu menghilang, lautan darah yang luas pun muncul. Kemudian, muncullah neraka yang dipenuhi iblis-iblis jahat dengan cakar tajam dan gigi-gigi ganas. Adegan demi adegan berubah, semuanya menggambarkan pertumpahan darah dan pembantaian di neraka. Roh-roh jahat, mitos-mitos Cina tentang penjaga neraka, kepala sapi dan wajah kuda, hantu-hantu tanpa kepala, gambar diulang, tumpang tindih, dan bahkan saling terkait. Huang Xiaolong terhanyut dalam sungai kenangan yang bukan miliknya, tidak mampu menarik kembali ingatannya saat ia hanyut. Setelah waktu yang lama berlalu, cahaya yang menyilaukan muncul di matanya. Kejernihan perlahan kembali dan dia pun terbangun. Saat membuka matanya, ada wajah di depannya, gambar kabur yang perlahan menjadi lebih jelas. Xie putih, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya untuk lebih menjernihkannya. Berusaha untuk bangun, dia mengamati sekelilingnya dan bertanya pada saat yang sama, di mana kita? Xie putih menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi aneh saat mendengar pertanyaannya. Bab 212, Mandat Jiwa. Bab 212, Mandat Jiwa. Melihat ekspresi aneh di wajah Xie putih, Huang Xiaolong menundukkan kepalanya untuk memeriksa dirinya sendiri. Pakaiannya masih utuh, sejauh yang ia tahu tidak ada yang salah. Pada titik ini, Xie putih dengan berlebihan mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi Huang Xiaolong, berkata, "Aku berkata saudara, apakah kamu masih bermimpi?" Bermimpi. Huang Xiaolong benar-benar bingung. Kita sudah keluar dari Sein Pavilion. Xie putih berkata, tapi saat kau dipindahkan, kau sedang tidur dan tidak peduli seberapa keras aku mencoba, kau tidak akan bangun. Tolong jangan bilang kau menghabiskan seluruh bulan di dalam Sein Pavilion, tidur. Rasa bersalah melintas di wajah Huang Xiaolong melihat ekspresi bingung Xie putih, lalu dia tersenyum dan mengangguk canggung sebagai tanda mengakui. Mata Xie putih membulat karena terkejut dan dia menunjuk Huang Xiaolong dengan jarinya. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak, sialan, kamu terlalu galak. Kurasa kamu orang pertama yang masuk ke Sein Pavilion untuk tidur. Lagi pula, kamu tidur selama sebulan penuh. Apa yang dikatakan Xie putih tidak lain adalah kebenaran. Sepanjang sejarah pembukaan Pavilion Institut Duanren, tidak ada satupun mahasiswa yang masuk ke dalam untuk tidur siang. Kita berada di salah satu halaman di Xie Manor milikku. Xie putih menjelaskan setelah tawanya berhenti, kita telah dipindahkan selama setengah hari. Melihatmu tidak kunjung bangun, aku membawamu ke sini ke Xie Manor milikku terlebih dahulu. Bagaimana? Mari kita pergi ke Sapidity Wine House untuk minum beberapa ratus kendi anggur perayaan. Huang Xiaolong mengangguk setuju. Meskipun dia sangat ingin kembali ke Southern Hill Estate untuk memeriksa apakah ada masalah aneh dengan tubuhnya, dia telah berjanji kepada Xie putih sebelum memasuki Sein Pavilion bahwa mereka akan pergi minum. Oleh karena itu, dia terlalu malu untuk menolak. Bagus, saudara yang baik, ayo berangkat. Xie putih menarik Huang Xiaolong dengan antusias keluar dari Xie Manor menuju ke arah Sapidity Wine House di Institut Duanren. Dalam perjalanannya, Huang Xiaolong diam-diam menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam tubuhnya untuk memeriksa kondisinya. Saat indera spiritualnya memasuki tubuhnya, luapan kegembiraan luar biasa melanda Huang Xiaolong. Mutiara jiwa mutlak, tepat di atas lautan jiwanya, melayang 3 harta karun surgawi pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak. Ketiga harta karun surgawi itu memposisikan diri mereka dalam bentuk segitiga, masing-masing diselimuti oleh lingkaran cahaya lembut. Warna merah ambar, emas kemasan, dan ungu tua. 3 halo berwarna berbeda saling bercampur dan menyatu. Mutiara jiwa absolut tidak mendorong pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa seperti yang terjadi di lembah tulang, melainkan hidup berdampingan dengan damai. Apa yang terjadi? Huang Xiaolong senang tetapi juga bingung. Ketika ia kehilangan kesadaran, tenggelam dalam ribuan tulang putih dan energi yin yang jahat, ia mengira ia akan mati. Namun, bukan saja ia tidak mati, ia bahkan berhasil mengendalikan mutiara jiwa absolut. Mutiara jiwa mutlak, harta karun keempat dalam daftar harta karun surgawi. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Akhirnya dia berhasil mendapatkan mutiara jiwa mutlak. Selanjutnya, dia akan melakukan perjalanan ke Kekaisaran Buddha yang terberkati untuk mencari Gunung Sumi yang suci. 6 tahun. Apapun yang terjadi, dia harus berhasil mencapai tingkat Xiantian ke-10 saat itu. Sambil terus mengamati perubahan dalam tubuhnya, Huang Xiaolong menyadari bahwa kultivasi ki pertempurannya telah menembus puncak orde pertama Xiantian akhir, bergerak ke orde kedua Xiantian awal, akhirnya mencapai puncak orde kedua Xiantian awal dan dapat menembus ke orde kedua Xiantian pertengahan kapan saja. Bahkan kekuatan internalnya telah maju dengan pesat. Ki pertempuran dan kekuatan internalnya yang semakin kuat merupakan berita yang luar biasa bagi Huang Xiaolong. Apakah energi yin jahat itu sebenarnya tidak berbahaya, tetapi malah bermanfaat? Kalau tidak, Huang Xiaolong tidak dapat menemukan penjelasan logis atas peningkatan drastis kekuatannya dalam ki pertempuran dan kekuatan internal hanya dalam waktu 1 bulan. Bro, kamu baik-baik saja.
Xie Putih memperhatikan bahwa pikiran Huang Xiaolong sepertinya melayang entah kemana dan bertanya dengan khawatir. Menyadari di mana dia berada, Huang Xiaolong menarik perhatiannya kembali ke masa kini sambil menggelengkan kepalanya pada Xie Putih. Aku baik-baik saja. Dia menuai hasil yang baik dari 1 bulan yang dihabiskannya di Sein Pavilion. Itu sepadan dengan tidur yang dia ambil. Mendengar itu, Xie Putih tertawa. Sudah cukup lama sejak kita datang ke sini, kita saudara akan bersenang-senang sampai kita berdua mabuk atau tidak ada di antara kita yang bisa pulang. Huang Xiaolong tertawa, kita tidak akan mabuk bahkan jika kita minum selama berbulan-bulan. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Memang, dengan kultivasi alam siantian mereka, akan sulit untuk mabuk bahkan jika mereka minum tanpa henti selama beberapa bulan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua masuk ke Sapidity Wine House, dan karena mereka datang lebih awal bulan ini, masih ada lebih dari 400 kendi yang tersisa. Huang Xiaolong memerintahkan pelayan, kirim semua 400 kendi Sapidity Wine yang tersisa ke sini. Lebih dari 400 kendi, jumlahnya lebih dari 4 juta koin emas. Pelayan itu tertegun dan berbalik menatap Xie Putih. Xie Putih tertawa, kali ini saudaraku yang mentraktirku. Karena dia menyuruhmu untuk menyajikannya, maka sajikanlah. Pelayan itu menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya dan terkejut. Huang Xiaolong melemparkan kartu emas padanya. Sambil menatap kartu emas itu dengan bingung, pelayan itu berkata, Tuan Muda Xie, Tuan Muda Huang, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengirimkan semua anggur Sapidity yang tersisa. Pelayan itu segera berbalik dan menata anggur itu, tidak lupa menyiapkan meja berisi hidangan sampingan yang lezat untuk mereka. Tanpa membuang waktu, Huang Xiaolong dan Xie Putih mendentingkan cangkir anggur mereka, menikmati anggur dan makanan. Kali ini, Huang Xiaolong berhasil mencapai tujuannya memasuki pavilion suci, mengendalikan mutiara jiwa mutlak, dan meningkatkan ki pertempuran serta kekuatan internalnya. Peristiwa baik ini berkontribusi pada suasana hatinya yang baik. Namun tidak lama setelah mereka mulai minum, Guo Zi dan Guo Fei terlihat berjalan ke Sapidity Wine House, berjalan dan mengobrol di saat yang sama. Tidak menyangka bahwa pada pembukaan pavilion suci kali ini, Duan Wuhen akan mengatur Jiang Yang dan Liu Zi untuk melindungi anjing Huang. Sial, Guo Sufei itu gagal membunuhnya. Jangan khawatir, ketika leluhur keluar setelah berhasil menerobos ke alam Sein, suatu hari Huang Xiaolong dan Zhao Su akan bertemu dengan Sang Pencipta. Kudengar Huang si anjing pergi ke pavilion suci untuk tidur. Sekarang, seluruh kota kekaisaran menyebarkan rumor bahwa Huang si anjing adalah babi tidur. Keduanya tertawa sinis saat berbicara dan tidak menyadari Huang Xiaolong dan Xie Putih duduk di dalam restoran. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa Guo Brothers tidak pernah membayangkan Huang Xiaolong dan Xie Putih akan ada di sini minum-minum pada hari yang sama saat mereka keluar dari Sein Pavilion. Saat memasuki tempat itu, Guo Zi dan Guo Fei merasakan hawa dingin di sekitar mereka, lalu mengangkat kepala. Baru pada saat itulah mereka menyadari kehadiran Huang Xiaolong dan Xie Putih. Kedua saudara itu langsung pucat pasi, bangkit ketakutan. Tanpa menunggu, keduanya berbalik dan melarikan diri dengan panik. Jangan khawatir, saat Xie Putih ingin berdiri, Huang Xiaolong mendorongnya dan berkata, jangan biarkan dua badut itu melemahkan semangat minum kita. Xie Putih tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan ini, sesuai keinginanmu. Gelas-gelas terus berdenting. Beberapa jam kemudian ketika mereka keluar dari restoran, meninggalkan institut, Huang Xiaolong kembali ke Southern Hill Estate. Saat Huang Xiaolong tiba di Southern Hill Estate, hari sudah larut. Setelah menelepon Fei Hou dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Southern Hill Estate selama sebulan terakhir, Huang Xiaolong mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno. Di sana, ia memanggil Absolute Soul Pearl keluar dari tubuhnya. Sambil memegang mutiara ungu seukuran kepalan tangan di tangannya, Huang Xiaolong meneteskan setetes darah ke permukaannya yang halus. Saat darah meresap ke dalam mutiara, cahaya ungu cemerlang meledak. Pada saat yang sama, karakter warna ungu yang sama untuk jiwa asteris terbang keluar, memasuki jiwa Huang Xiaolong dari tengah alisnya. Rangkaian kenangan lain terlintas di benak Huang Xiaolong yang terkait dengan mutiara jiwa absolut, termasuk metode untuk mengendalikannya. Huang Xiaolong menemukan sesuatu dari ingatan ini. Selain jari jiwa mutlak, mutiara jiwa mutlak mengandung hukum rahasia mendalam lain yang disebut amanat jiwa. Mandat jiwa ini adalah hukum rahasia untuk mengendalikan jiwa seseorang. Huang Xiaolong tercengang oleh informasi baru ini. Jika apa yang diperlihatkan kepadanya itu benar, bukankah itu berarti dia bisa mengendalikan orang lain setelah dia mempraktikkan hukum rahasia ini? Lebih jauh lagi, mandat jiwa ini berlaku pada manusia dan hewan berlaku pada semua makhluk hidup. Catatan, jiwa karakter Cina Hun. Bab 213, Aula Tanpa Hati. Bab 213, Aula Tanpa Hati. Huang Xiaolong menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mulai fokus pada mandat jiwa yang didapatnya dari mutiara jiwa absolut. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong yang sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba mengarahkan jarinya ke kehampaan. Sebuah sidik jari tertusuk, dengan kabut abu-abu gelap bergemuruh seperti ombak di laut lepas, menyebar ke sekitarnya. Pada saat yang sama, makhluk hitam aneh muncul dari dalam kabut abu-abu gelap. Mereka adalah makhluk aneh yang sama yang ditemui Huang Xiaolong saat ia memasuki lembah di dalam pavilion suci. Jurus ini disebut jari jiwa absolut. Sidik jari itu bergerak menembus kabut abu-abu gelap dalam keheningan total dan tidak terdeteksi, namun memiliki kekuatan menembus langit dan bumi. Bahkan lebih sulit untuk dipertahankan daripada jurus kelima dari jurus pedang Asura, bunga dari pantai lain. Setiap kali Huang Xiaolong menggunakan jari jiwa absolut, mutiara jiwa absolut akan memuntahkan energi berwarna ungu untuk diserap dan disempurnakan oleh Huang Xiaolong.
Ini disebut Ki Jiwa. Menurut ingatan yang diterimanya dari Mutiara Jiwa Absolut, jari jiwa absolut yang baru saja digunakan Huang Xiaolong akan menjadi lebih kuat ketika kabut abu-abu gelap menjadi lebih pekat dan gelap, meningkatkan kekuatan makhluk hitam aneh itu, dan pada gilirannya, meningkatkan kekuatan serangan jari jiwa absolut. 3 hari 3 malam berlalu. Huang Xiaolong mengarahkan jarinya ke kehampaan, kabut abu-abu gelap langsung bergulir keluar dengan jeritan melengking makhluk hitam aneh bergema dari dalam. Kekuatan serangan jari menembus kabut tanpa suara, tanpa fluktuasi apapun. Dibandingkan dengan hari pertama, kekuatan jari jiwa absolut Huang Xiaolong telah meningkat beberapa kali lipat. Huang Xiaolong menghabiskan 3 hari berlatih jari jiwa absolut sebelum beralih ke keterampilan lain, mandat jiwa. Bermeditasi sejenak untuk mengingat aliran dan jalur meridian ki pertempuran untuk mandat jiwa, mata Huang Xiaolong tiba-tiba terbuka. Jauh di dalam pupilnya muncul 2 karakter, jiwa, berwarna ungu. Cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong dan kedua karakter itu melesat keluar dari pupilnya, menyatu menjadi satu karakter dan menempel pada sepotong reruntuhan di medan perang kuno. Seketika, reruntuhan itu meledak menjadi pecahan-pecahan. Selain mengendalikan semua makhluk hidup dengan jiwa, Soul Mandate memiliki kekuatan serangan yang mengerikan yang tidak lebih lemah dari Absolute Soul Finger itu sendiri. Mungkin tidak ada faktor ketidakpastian saat keduanya dibandingkan. Huang Xiaolong membenamkan dirinya dalam latihan jari jiwa mutlak dan mandat jiwa di medan perang kuno. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong menyadari bahwa ketika ki jiwa menyatu dengan mulus ke dalam meridian dan laut ki-nya, ki pertempurannya benar-benar meningkat dengan kecepatan tinggi. Itu lebih cepat daripada Huang Xiaolong berkultivasi sendiri sambil menelan pelet roh kelas 5 setiap hari. Tentu saja, jika Huang Xiaolong mengonsumsi terlalu banyak pil roh untuk membantu kultivasinya, kemajuan kultivasinya akan terganggu. Namun, ki jiwa berbeda, tidak ada efek samping bagi Huang Xiaolong. Penemuan ini membuatnya senang. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia yakin dia akan segera menembus ke tahap tengah Xiantian Orde kedua. Setelah itu, tahap akhir Xiantian Orde kedua, tahap puncak Xiantian Orde kedua, dan kemudian tahap ketiga Xiantian. Mutiara Jiwa Absolut menduduki peringkat keempat dalam daftar harta karun surgawi. Huang Xiaolong masih memiliki yang nomor 1, Gunung Sumi yang saleh, untuk dinantikan. 1 bulan berlalu. Dalam 1 bulan itu, Huang Xiaolong berhasil menembus ke pertengahan Orde kedua Xiantian dari puncak akhir Orde pertama. Tidak diragukan lagi, kekuatan jari jiwa absolutnya meningkat secara signifikan, sekitar 5 hingga 6 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hal yang sama dapat dikatakan tentang kemajuannya dalam menggunakan mandat jiwa. Awalnya, Huang Xiaolong berencana untuk pergi ke Kekaisaran Buddha terberkati setelah mengendalikan mutiara jiwa mutlak setelah mereka keluar dari dimensi di Paviliun Suci. Akhirnya, setelah banyak berpikir, Huang Xiaolong memutuskan untuk menunda perjalanan sampai keluarga Huang tiba di kota Kekaisaran. Sebulan lagi berlalu dalam latihan sambil berkonsentrasi pada jari jiwa absolut, mandat jiwa, kitab metamorfosa tubuh, taktik Asura, dan jurus ke-6 ilmu pedang Asura, mata reinkarnasi. Waktu berlalu dengan cepat, rasanya seperti dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Saat Huang Xiaolong berlatih mata reinkarnasi, jimat transmisi di dekat dadanya bergetar. Menghentikan gerakannya, Huang Xiaolong mengeluarkan jimat transmisi. Jimat ini dibuat khusus untuknya oleh Zhao Su. Seorang ahli alam Sein akan mencap jimat tersebut dengan hukum ruang angkasa. Dengan menggunakan jimat transmisi, kedua belah pihak dapat berkomunikasi satu sama lain meskipun mereka berada di ruang yang terpisah. Pengirim pesan di sisi lain adalah Zhao Su. Yang mulia, Yu Ming telah kembali, tuan keluarga Huang dan yang lainnya mengalami musibah. Wajah Huang Xiaolong menegang saat membaca pesan itu. Keluarga Huang menemui musibah. Huang Xiaolong menyingkirkan semua itu dari pikirannya dan bergegas keluar dari medan perang kuno. Bergegas langsung ke aula besar, ketika dia masuk, ketiganya Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou sudah menunggu di sana. Selain mereka, ada juga beberapa pengawal keluarga Huang yang hadir. Dari beberapa penjaga itu, Huang Xiaolong dapat mengenali mereka hanya dengan satu tatapan. Ketika Huang Xiaolong masuk, semua orang berdiri. Saat Yu Ming hendak melangkah keluar dan menjelaskan situasinya, Huang Xiaolong melambaikan tangannya, semuanya, silakan duduk dulu. Ucapnya sambil mengambil tempat duduk utama di tengah aula besar. Melihat ini, Yu Ming dan yang lainnya kembali ke tempat duduk mereka sebelumnya. Yu Ming, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah duduk, Huang Xiaolong bertanya. Yu Ming buru-buru bangkit dari tempat duduknya, lalu melapor dengan hormat, Yang mulia, ketika kami melewati kerajaan Toli, kami disergap oleh belasan ahli alam Xiantian. Disergap oleh belasan ahli alam Xiantian. Mata Huang Xiaolong menyipit sambil berpikir. Ya, dan 4 di antara mereka berada di Xiantian Nin Order. Selain mereka, ada 6 Xiantian 8 Order dan 6 Xiantian 7 Order lagi. Yu Ming menjelaskan. Suara dingin Huang Xiaolong mengandung kepastian, itu Yao Fei. Seseorang yang mampu mengirim begitu banyak ahli Xiantian tingkat tinggi untuk menculik orang tuanya dan memiliki dendam padanya, hanya ada Yao Fei. Tentu saja, selain Yao Fei, keluarga Guo juga memiliki kemampuan melakukan perbuatan yang sama. Yu Ming mengangguk, ya, Tuan Muda. Itu Yao Fei. Selain 4 Xiantian Ordo ke-9 yang membawa pergi kepala keluarga Huang, bawahan membunuh 6 Xiantian Ordo ke-7 dan 4 Xiantian Ordo ke-8, menangkap 2 Xiantian Ordo ke-8 hidup-hidup. Saat diinterogasi, mereka mengakui bahwa mereka dikirim oleh Yao Fei. Bawa kedua orang itu ke sini. Niat membunuh yang kuat dengan cepat terpancar di mata Huang Xiaolong lalu lenyap dengan cepat. Baik, Tuan Muda, Yu Ming menjawab dan keluar dari aula besar. Kemudian, dia kembali bersama 2 pria setengah baya berpakaian hitam. Begitu kedua lelaki parubaya itu melihat Huang Xiaolong,
Mereka mencibir, Huang Xiaolong, jika kamu ingin orang tuamu, adik perempuanmu, dan saudara laki-lakimu tetap aman, lebih baik kamu segera biarkan kami pergi. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak, jika kami pulang terlambat, kami tidak berani menjamin tidak akan terjadi apa-apa pada orang tuamu. Ibumu dan adik perempuanmu cukup menyenangkan dipandang. Bahkan aku hampir tergoda, apalagi para penjaga di Yao Manor. Tepat saat suara mereka berakhir, sebuah bayangan kabur. Huang Xiaolong sudah berdiri tepat di depan mereka, kedua tangannya terentang, meremas tenggorokan mereka. Kedua mata lelaki setengah baya itu melotot karena kekuatan itu. Huang Xiaolong menatap mereka dengan dingin, pertama-tama aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Dia mengerahkan tenaga di jari-jarinya, meremukkan tenggorokan mereka dengan sekali gerakan. Kepala mereka terkulai lemas, mati sebelum mereka bahkan mengerti apa yang terjadi. Setelah memastikan kematian mereka, Huang Xiaolong melemparkan kedua mayat itu ke dalam kuali 1000 binatang di dalam pagoda harta karun Linglong. Berbalik ke Yuming, dia bertanya, di mana Yao Fei sekarang? Jawab Tuan Muda, Yao Fei saat ini berada di Aula Tanpa Hati Institut Duanren. Yuming menjawab. Aula Tanpa Hati, kalian semua akan pergi bersamaku ke Aula Tanpa Hati. Huang Xiaolong berkata dengan suara dingin. Baik, Tuan Muda, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou menjawab serempak. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga mengikuti Huang Xiaolong keluar dari Southern Hill Estate, menuju Hairless Hall di Duanren Institute. Catatan, tidak ada C213 dalam naskah mentah berbahasa Mandarin. Naskah itu melewati satu bab menuju C214 yang kemudian dikompensasi dengan dua bab 217. Bab 214, kalian semua harus mati di sini. Bab 214, kalian semua harus mati di sini. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou berbaris menuju Institut Duanren dengan aura pembunuh yang terlihat jelas. Siapapun yang menghalangi jalan mereka akan lari ketakutan. Tak lama kemudian, mereka berempat tiba di Institut Duanren, memasuki halaman, dan mengejutkan para siswa dengan niat membunuh mereka. Bukankah itu Huang Xiaolong? Mengapa dia membawa begitu banyak penjaga dan orang luar ke Institut Duanren? Apakah dia tidak tahu bahwa mahasiswa tidak diperbolehkan membawa orang luar ke dalam institut? Huang Xiaolong ini benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena Duan Wuhen mendukungnya. Membawa pengawal dan orang luarnya ke sini, menurutku, dia akan dikeluarkan dari institut oleh Kaisar Duanren besok pagi. Terlepas dari seberapa hebat bakatmu, kamu tidak bisa melanggar aturan. Para guru dan siswa berpisah ke samping, jari-jari menunjuk ke arahnya dari jauh saat mereka berbicara dengan jujur di antara teman-teman mereka. Huang Xiaolong, beraninya kau membawa pengawal dan orang luar ke institut, apa yang kau rencanakan? Tak lama setelah kelompok Huang Xiaolong masuk, penjaga patroli Institut Duanren muncul, menghalangi jalan Huang Xiaolong. Kapten penjaga patroli berteriak pada Huang Xiaolong sambil menunjuk wajahnya. Tatapan dingin Huang Xiaolong jatuh pada kapten penjaga patroli itu. Niat membunuh yang datang dari Huang Xiaolong dan kelompoknya membuat jantung kapten hampir meledak dari dadanya. Huang Xiaolong mengeluarkan token emas Duanren dan memerintahkan dengan nada dingin, "Enyahlah." Sang kapten memasang ekspresi masam di wajahnya melihat sikap Huang Xiaolong, tetapi dengan token emas di depannya, dia tidak punya pilihan lain dan mundur ke samping. Huang Xiaolong melangkah maju hingga ke divisi dalam bersama Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou. Pada saat yang sama, di dalam aula tanpa hati, Xiao Teng menghadapi Yao Fei dengan senyum berseri-seri, "Bangsawan muda, semua anggota keluarga Huang sekarang ada di tangan kita." Namun, bangsawan muda ingin bermain dengan Huang Xiaolong, itu semua tergantung pada minat bangsawan muda. Biarkan bocah nakal itu menjilati jari kaki bangsawan muda di depan umum. Penjaga lain mendukung dengan sebuah saran. Membiarkan dia menjilati jari kaki bangsawan muda kita. Bangsawan muda kita akan membenci air liurnya yang bau yang mengotori dirinya. Biarkan dia berlutut dan menjilati jari kaki kita saja. Para penjaga di sekitar Yao Fei tertawa terbahak-bahak. Yao Fei mendengus, membiarkannya membersihkan jari kakimu itu tidak baik baginya. Mengetahui orang tua dan saudara kandungnya ada di tempatku, Huang Xiaolong pasti akan segera datang bersama pengawalnya Zhao Su. Aku ingin dia memakan kotoran di depan semua orang. Xiao Teng, pergi dan persiapkan, tidak banyak yang dibutuhkan, 1 tong saja sudah cukup. Baik, Tuan Muda, Xiao Teng menjawab dengan hormat. Kemudian, Yao Fei berbicara lagi, juga, aku menyuruhmu memanggil Gu Ziming dan Dulan, apakah mereka sudah datang? Gu Ziming, Dulan, dan Xiao Teng adalah 3 orang terkuat di bawah Yao Fei. Seperti Yao Fei, ketiganya juga merupakan siswa di daftar surga di Institut Duanren. Masing-masing adalah ahli Xiantian Ordo ke-10, eksistensi yang dekat dengan prajurit alam Sein. Yao Fei yakin bahwa mereka bertiga bersama-sama lebih dari cukup untuk membunuh Zhao Su. Tepat saat Xiao Teng hendak menjawab, terdengar suara dari luar aula, "Bangsawan muda, kami sudah sampai." 2 sosok terlihat mendekat, angin bersiul karena kecepatan mereka. Keduanya adalah Gu Ziming dan Dulan yang baru saja dibicarakan Yao Fei. Melihat kedatangan mereka, Yao Fei akhirnya merasa yakin. Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah menunggu kedatangan si anjing Huang. Melapor ke bangsawan muda, Huang Xiaolong membawa Zhao Su dan 2 orang lainnya. Mereka telah memasuki divisi dalam, bergerak langsung ke aula tanpa hati kita. Pada saat ini, seorang siswa berlari ke aula utama, melaporkan kepada Yao Fei tentang keberadaan Huang Xiaolong. Kegembiraan yang kejam melintas di mata Yao Fei saat mendengar ini. Dia mencibir, "Aku tidak menyangka anjing Huang itu begitu efisien. Tetap saja, ini bagus, menyelamatkanku dari menunggu terlalu lama. Ayo,
kalian semua keluar bersamaku. Kita akan menyambut kedatangan si anjing kecil Huang. Ya, bangsawan muda. Dengan Yao Fei memimpin di depan, Gu Ziming, Dulan, dan yang lainnya mengikutinya keluar dari aula utama aula tanpa hati menuju alun-alun kecil di luar aula tanpa hati. Yao Fei berdiri di alun-alun dengan mata terpejam seolah sedang tidur siang, santai menunggu kedatangan Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, Yao Fei tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam haus darah bersinar dari dalam pupil matanya saat mereka fokus pada sekelompok orang yang maju dengan berani menuju aula tanpa hatinya. Orang di depan tidak lain adalah Huang Xiaolong. Di belakang Huang Xiaolong adalah Zhao Su, Yu Ming, Fei Hou, dan para pengawal keluarga Huang. Selain mereka, ada kerumunan besar pelajar yang membuntuti dari jauh yang datang untuk menonton pertunjukan. Melihat Yao Fei yang sedang menunggu kedatangannya di alun-alun di luar Hairless Hall, niat membunuh yang kuat terpancar di mata Huang Xiaolong. Tatapan mereka bertemu di tengah jalan dan tekanan tak terlihat bertabrakan di antara mereka. Sekitar belasan meter dari Yao Fei, Huang Xiaolong berhenti dan berdiri diam. Yao Fei melirik dingin ke arah Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Dia mencibir dengan jijik, Huang Xiaolong, kamu berani datang ke aula tanpa hatiku hanya dengan beberapa pembantu ini. Izinkan aku memperkenalkanmu. Dia menunjuk ke arah Gu Ziming, Dulan, dan Xiao Teng di belakangnya, ketiganya adalah Gu Ziming, Dulan, dan Xiao Teng. Mereka semua adalah ahli di daftar surga divisi dalam dan ketiganya juga merupakan prajurit Xiantian Orde ke-10 akhir. Kemudian, dia menunjuk ke kelompok besar sekitar 40 orang di sisinya, dan mereka berada di Orde ke-7 Xiantian dan di atasnya. Yao Fei menoleh ke arah Huang Xiaolong, suaranya dingin, aku tahu kau datang ke Hairless Hall hari ini untuk menyelamatkan orang tua dan saudara kandungmu, tetapi apakah kau pikir kau bisa menyelamatkan mereka dengan kekuatanmu saat ini? Seperti yang kukatakan sebelumnya di depan Wind Facing Hall, aku akan menjaga kehidupan anjingmu untuk mengurangi kebosananku. Menyelesaikan kalimatnya, Yao Fei memberi isyarat kepada Xiao Teng dengan tatapannya. Xiao Teng mengerti, lalu menjawab, baik, bangsawan muda. Ia mengutus seseorang untuk membawakan sebuah tong kayu besar. Begitu tong kayu besar itu dikeluarkan, bau yang memuakkan memenuhi udara. Orang-orang yang berkumpul mengintip ke dalam dan melihat bahwa tong besar itu penuh dengan kotoran dengan berbagai macam warna dan bentuk. Para siswa yang menonton merasakan tenggorokan mereka sedikit berkedut, hampir menyebabkan mereka muntah di tempat. Sambil menunjuk ke tong kayu besar, Yao Fei mengumumkan dengan keras, selama kamu memakan semua kotoran di dalam tong kayu ini, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan keluargamu, dan juga menyelamatkan nyawa anjingmu untuk sementara waktu. Namun, meskipun nyawa anjingmu bisa diselamatkan, Zhao Su dan yang lainnya harus mati di sini. Huang Xiaolong berdiri diam sepanjang waktu. Pada titik ini, suaranya yang dingin bertanya sambil menatap Yao Fei, apa kata-kata terakhirmu? Kerumunan orang tercengang. Kata-kata terakhir. Ekspresi bangga di wajah Yao Fei tenggelam, apa yang kau katakan? Huang Xiaolong menjawab dengan dingin, maksudku, kalian semua harus mati di sini hari ini. Yao Fei tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Dia menunjuk Huang Xiaolong dan Zhao Su, mengejek, mengandalkanmu dan Zhao Su. Di belakang Yao Fei, Gu Ziming, Dulan, Xiao Teng, dan sekelompok ahli Xiantian Orde ke-7 ke atas tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon terhebat. Para siswa yang sedang menunggu pertunjukan bagus mencoba menahan tawa mereka, menggelengkan kepala. Pada saat berikutnya, ledakan kekuatan agung keluar dari tubuh Zhao Su. Yao Fei, Gu Ziming, Dulan, Xiao Teng, semua orang di pihak Yao Fei tersedak tawa mereka. Kesombongan mereka digantikan oleh rasa takut dan mereka dibuat ketakutan saat mereka menatap Zhao Su dengan tercengang. Yao Fei dengan ketakutan menyadari bahwa dengan tingkat kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat bernapas atau bergerak di bawah tekanan Zhao Su. Dia terlalu lemah untuk bahkan berpikir untuk melawan. Orang suci, alam suci. Dia ahli alam suci. Jeritan terdengar di belakang Yao Fei. Gu Ziming, Xiao Teng, dan yang lainnya tergagap dengan suara gemetar. Pakar alam suci, Zhao Su, yang mereka kira merupakan sosok yang sangat dekat dengan seseorang di alam suci, ternyata adalah seorang pejuang alam suci. Para guru dan siswa yang menyaksikan memandang Zhao Su dengan ketakutan. Pada saat ini, Zhao Su mengangkat tangannya. Bab 215, leluhur keluarga Guo keluar. Bab 215, leluhur keluarga Guo keluar. Di depan mata semua orang yang terkejut dan terbelalak, mereka melihat Zhao Su mencengkeram kekosongan yang halus. Pada saat berikutnya, Xiao Teng, yang berdiri dekat dengan Yao Fei, meledak. Pop, suara renyah yang menggema memecah keheningan. Potongan daging dan darah berceceran ke segala arah. Darah jatuh ke tanah seperti hujan dari langit. Salah satu ahli tingkat ke-10 Xiantian akhir telah tumbang. Tetesan darah jatuh dari atas, dan mengenai Yao Fei, Gu Ziming, Dulan, dan orang-orang di kam Yao Fei. Wajah dan tubuh mereka ditutupi oleh sesuatu yang tampak seperti potongan-potongan daging Xiao Teng. Bahkan daging itu tersangkut di lubang hidung mereka. Bau darah dengan cepat memenuhi udara. Bahkan para guru dan siswa yang menyaksikan dari jauh merasakan jantung mereka berdebar-debar melihat pemandangan berdarah itu. Xiao Teng, tangan kiri sekaligus kanan Yao Fei, ahli puncak Xiantian Orde ke-10 akhir, seseorang yang merupakan salah satu eksistensi yang paling dekat dengan terobosan ke alam suci, tewas begitu saja. Yao Fei menatap potongan-potongan kecil daging Xiao Teng di hidungnya, menghirup aroma darah kental yang keluar dari udara melalui lubang hidungnya. Sementara ketakutan, gelombang rasa mual pun muncul. Dia selalu menjaga standar kebersihan yang tinggi, bahkan ujung jubahnya tidak pernah kotor. Singkatnya, dia sedikit terobsesi dengan kebersihan.
Merasakan darah lengket mengalir di wajah, tubuh, menodai jubahnya, dan terutama dengan potongan daging yang tidak diketahui di hidungnya, tidak sulit untuk membayangkan rasa jijik yang dia rasakan. Kemudian, tangan kanan Zhao Su mencengkeram kekosongan dan tubuh Gu Ximing meledak. Hujan darah dan potongan daging berhamburan dari ketinggian. Satu lagi prajurit Xiantian Ordo ke-10 akhir yang berada di puncak telah tumbang. Potongan-potongan daging lainnya jatuh di wajah Yao Fei. Bahkan, sepotong daging yang meledak tergantung di bibirnya, menyebabkan saraf Yao Fei berkedut tanpa henti. Dia ingin berteriak tetapi suaranya tidak mau bekerja sama. Dia gemetar dari dalam keluar seolah-olah dia telah menelan ribuan lalat ke dalam perutnya. Tatapan mata Zhao Su semakin tajam dan dingin, salah satu tangannya mencengkeram dengan kuat. Kali ini, dulan meledak. Bawahan terakhir Yao Fei di puncak Orde ke-10 akhir juga telah gugur. Seolah-olah tindakan Zhao Su diperintahkan oleh Huang Xiaolong, yang tidak tergesa-gesa membunuh orang-orang Yao Fei. Sebaliknya, ia membiarkan Yao Fei mendapat kehormatan menyaksikan bawahannya mati satu persatu, menunggu langkah dewa kematian yang mendekat. Memberikannya rasa takut terpojok dan tidak punya tempat untuk lari. Pada saat ini, Huang Xiaolong memberi isyarat kepada Zhao Su dengan tatapannya. Mengangguk, Zhao Su menyegel suara Yao Fei dan orang-orang lainnya dengan lambaian tangannya. Yao Fei berteriak sebelum itu. Aku, daging, cepat singkirkan daging cincang terkutuk ini dariku. Teriakan melengking terdengar di alun-alun. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Yao Fei bukanlah untuk mengutuk Huang Xiaolong, dan juga bukan untuk memohon belas kasihan. Sebaliknya, itu adalah untuk memerintahkan seseorang untuk menghilangkan darah dan daging di mata, hidung, dan bibirnya. Namun, Yao Fei ceroboh. Di tengah teriakannya, potongan daging yang menggantung di bibirnya masuk ke mulutnya dan tersangkut di tenggorokannya. Yao Fei menjadi pucat pasi, sekali lagi membuka mulutnya tetapi potongan daging itu tersangkut di sana. Dia menjadi ungu secara tidak wajar. Pada akhirnya, potongan daging itu meluncur ke tenggorokan Yao Fei dan masuk ke perutnya. Baru saat itulah dia melotot tajam ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, dasar anjing kampung sialan, aku ingin membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Tatapannya yang tajam menatap Huang Xiaolong seolah-olah dia akan menelannya bulat-bulat. Benarkah? Tanpa banyak perubahan pada ekspresinya, Huang Xiaolong mengarahkan kata-katanya pada Zhao Su, lanjutkan. Baik, Tuan Muda. Zhao Su mengangguk ke arah Huang Xiaolong dan mengulurkan tangannya, kali ini menepuk tangan alih-alih menggunakan gerakan mencengkeram. Dua bawahan di belakang Yao Fei meledak. Hujan darah berhamburan di udara bagaikan kembang api, menyebarkan pertanda kematian yang berdarah. Huang Xiaolong, Tuan Muda Huang, tolong ampuni kami. Ya, benar, Tuan Muda Huang, ampuni nyawa kami yang menyedihkan ini. Kami bersedia tunduk padamu. Para ahli yang tersisa dari Hairless Hall merasa takut. Satu persatu mereka mulai memohon pada Huang Xiaolong. Namun, Huang Xiaolong tetap dingin dan acuh tak acuh. Zhao Su bertepuk tangan untuk kedua kalinya. Setiap kali dia bertepuk tangan, dua orang ahli Hairless Hall akan mati karena tubuh mereka meledak. Bahkan para guru dan murid yang mengamati pun melangkah mundur tanpa sadar. Para ahli dari Hairless Hall yang gugur ini semuanya adalah ahli Xiantian tingkat tinggi. Di Kekaisaran Duanren, ahli Xiantian tingkat tinggi dianggap langka. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka memiliki status dan identitas yang mulia, namun di hadapan Zhao Su, kematian mereka cepat dan mereka tampak tidak berharga. Darah merah mewarnai alun-alun itu. Para murid yang membuntuti Huang Xiaolong ke aula tak berperasaan dengan tujuan menonton dia dipermainkan dan disiksa oleh bangsawan muda tak berperasaan seperti mainan, muka mereka lebih pucat daripada putih. Syukurlah mereka tidak mengejek atau menghina Huang Xiaolong ketika mereka mengikutinya, kalau tidak. Pada akhirnya, 30 hingga 40 ahli Xiantian di belakang Yao Fei meledak hingga tidak ada seorang pun yang tersisa, meninggalkan Yao Fei sendirian, berdiri di alun-alun. Setiap kali bawahannya meledak, darah dan daging akan jatuh ke tubuh Yao Fei, menyebabkannya menjerit dan berteriak seperti orang gila. Sikap sombong, mulia, arogan, dan merendahkan yang biasa dia tunjukkan, yang memegang nasib orang lain di tangannya, lenyap dari pandangannya. Menyaksikan Yao Fei ini, orang banyak menggelengkan kepala dalam hati. Berdiri di tengah kerumunan adalah salah satu dari 5 bangsawan muda Kekaisaran Duanren, seseorang yang berstatus sama dengan Yao Fei. Bangsawan muda pedang iblis memiliki ekspresi termenung di wajahnya saat dia menyaksikan pemandangan itu. Ketika semua ahli dari Hairless Hall telah meninggal, Zhao Su berhenti dan mundur di belakang Huang Xiaolong. Melihat Yao Fei, Huang Xiaolong perlahan melangkah maju. Bicaralah, di mana orang tuaku? Huang Xiaolong berhenti di depan Yao Fei, ada nada dingin yang menusuk dalam suaranya. Saat ini, Yao Fei tidak lagi berteriak seperti orang gila, tetapi dia tertawa gila sambil melotot ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, jika kau membunuhku, orang tuamu akan menemaniku di akhirat. Selain itu, leluhur keluarga Yaoku akan segera datang, bunuh aku sekarang jika kau punya nyali. Jika tidak, ketika leluhur keluarga Yaoku dan para ahli datang, aku akan membuatmu menyesal telah datang ke dunia ini. Yao Fei tertawa terbahak-bahak, wajahnya berubah penuh kebencian. Begitukah? Tatapan mata Huang Xiaolong mengamati area tersebut dan tertuju pada tong kayu besar yang sebelumnya diperintahkan Xiao Teng untuk dibawa keluar. Huang Xiaolong, apa yang ingin kau lakukan? Beraninya kau, melihat ketertarikan Huang Xiaolong yang tiba-tiba diintip, Yao Fei punya firasat buruk. Wajahnya memucat saat ia berteriak pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menunjuk dengan tenang ke tong kayu besar, tidak banyak. Bukankah kau ingin aku memakan semua yang ada di sana? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mencicipinya terlebih dahulu. Ingat untuk memberitahuku bagaimana rasanya nanti.
Huang Xiaolong menjentikkan tangannya begitu dia selesai berbicara, dan dari dalam tong kayu besar, sepotong kotoran terbang ke arah Yao Fei. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah rahasia Guo Mansion, aura yang kuat membubung ke langit dengan momentum besar, bahkan memengaruhi cuaca. Guo Siwen merasakan ledakan energi dan kegembiraan yang tiba-tiba memenuhi wajahnya. Ayah akhirnya berhasil menerobos ke alam Sein. Kepala pelayan keluarga Guo, Zhang Yue, melangkah maju sambil tersenyum, selamat kepada Patriark, leluhur tua berhasil menerobos ke alam Sein. Keluarga Guo akan lebih makmur dari sebelumnya di masa depan. Guo Siwen tertawa terbahak-bahak. Guo Zi juga berada di aula utama saat ini. Ayah, karena kakek berhasil masuk ke alam Sein, Anda harus meminta kakek untuk membalaskan dendam kami. Bunuh Huang Xiaolong dan Zhao Su. Benar sekali ayah harus memberitahu kakek untuk membalaskan dendam kita. Guo Fei menggemakan sentimen kakak laki-lakinya. Guo Siwen mendengus dingin, jangan khawatir. Kali ini, Huang Xiaolong dan Zhao Su tidak akan bisa melarikan diri. Bab 216, Pakar Alam Suci. Bab 216, Pakar Alam Suci. Memperluas. Ayo, kita sambut kepergian leluhur. Guo Siwen berseri-seri. Guo Siwen memimpin sekelompok orang menuju ruang rahasia rumah keluarga Guo dan tepat saat mereka berhenti, pintu kokoh ruang rahasia itu hancur berkeping-keping. Sesosok tubuh terbang keluar, menembus angkasa, lalu melayang turun ke tanah dekat tempat Guo Siwen berdiri. Guo Siwen berseri-seri saat melihat orang itu, dengan cepat meluapkan emosinya dan menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya saat dia berkata, selamat kepada ayah karena berhasil masuk ke alam Sein. Selamat, kakek, karena berhasil menerobos ke alam suci. Guo Zi dan Guo Fei melangkah maju dan mengucapkan salam juga. Baru setelah mereka selesai, para ahli keluarga Guo, seperti kepala pelayan Zhang Yue dan yang lainnya maju ke depan dan memuji keberhasilan leluhur Guo. Orang yang keluar dari ruang rahasia itu adalah seorang pria berambut perak yang wajahnya tampak seperti seorang pemuda berusia akhir 20-an. Pemuda itu mengenakan jubah perak yang halus, memancarkan kekuatan agung yang nyata. Pemuda berambut perak ini tidak lain adalah leluhur keluarga Guo, Guo Chen. Guo Chen mengamati wajah orang-orang yang memberi selamat kepadanya, senyum tipis tersungging di sudut bibirnya saat dia mengangguk, berdiri, kalian semua. Dia memang dalam suasana gembira saat itu, setelah berhasil masuk ke alam Sein. Keluarga Guo memiliki kekayaan dan kekuasaan. Perusahaan Million Treasure yang berada di bawah kendali mereka adalah salah satu dari 3 perusahaan dagang terbesar di Kekaisaran Duanren. Jika membandingkan kekayaan dan kekuatan yang mereka miliki, keluarga Guo tidak kalah dari keluarga Xie dan Yao. Namun, alasan keluarga Guo tidak pernah bisa memasuki kelompok keluarga yang mendominasi adalah karena mereka tidak memiliki ahli alam Sein. Tapi sekarang, ada dia. Dia akhirnya berhasil melintasi batas itu. Berpikir bahwa dirinya sendiri akhirnya akan diangkat ke status yang dikenal sebagai salah satu ahli teratas di Kekaisaran Duanren setelah ini, Guo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa gembira sambil mengepalkan tinjunya ke langit. Tawanya yang tak terkendali bergema di seluruh Guo Mansion yang luas. Orang-orang yang hadir tidak berani menyela. Ketika tawanya mereda, matanya mengamati kerumunan sekali lagi, dan kali ini, matanya berhenti pada tubuh kedua cucunya, Guo Zi dan Guo Fei. Matanya menyipit, beralih ke Guo Siwen, apa yang terjadi? Ada nada dingin dalam suaranya. Dengan penglihatan tajam Guo Chen, dia bisa tahu sekilas bahwa Laut Qi Guo Zi dan Guo Fei telah dirusak oleh seseorang. Guo Siwen bergegas menjelaskan dengan suara yang penuh rasa hormat, ayah, bocah nakal bernama Huang Xiaolong lah yang menghancurkan Laut Qi Zier dan Feier. Huang Xiaolong. Ada keraguan dan kebingungan di mata Guo Chen. Huang Xiaolong ini memperoleh tempat pertama dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Ia berasal dari tempat terpencil bernama Huang Clan Manor di kerajaan Luotong. Namun, kami tidak yakin mengapa ada 2 prajurit Xiantian tingkat tinggi yang mengikutinya. Salah satunya bernama Zhao Su, seseorang yang hampir menembus alam Sein. Guo Chen mencibir kata-kata terakhir itu, hampir seperti keberadaan seorang prajurit Sein Realm. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang ahli Xiantian tingkat ke-10 yang masih kecil. Katakan padaku, di mana Huang Xiaolong dan Zhao Su sekarang? Guo Siwen menjawab, kami baru saja mengetahui bahwa bangsawan muda tak berperasaan, Yao Fei, menculik orang tua dan saudara kandung Huang Xiaolong. Huang Xiaolong membawa Zhao Su dan yang lainnya bersamanya. Dia langsung menuju aula tak berperasaan di Institut Duanren, mereka mungkin sudah tiba. Oh, dia sudah masuk ke aula tanpa hati. Tanya Guo Chen. Ya, Huang Xiaolong memiliki bakat bela diri ganda yang luar biasa sehingga Duan Wuhen sangat mementingkannya, bahkan meminjamkan token emas di tubuhnya kepada bocah Huang Xiaolong ini. Dengan menggunakan token emas, Huang Xiaolong berhasil membawa Zhao Su dan orang-orangnya ke dalam markas divisi dalam Institut Duanren. Guo Siwen menambahkan. Jadi begitu, Guo Chen mencibir, dengan mengandalkan bantuan dan dukungan Duan Wuhen, dia berani menyakiti cucu-cucuku, Guo Chen. Bahkan jika dia didukung Duan Wuhen, hari ini dia harus mati. Ayo pergi, kita bergegas ke aula tanpa hati. Jika kita terlambat dan bocah kecil itu mati di tangan Yao Fei, maka itu tidak akan berarti. Baik, ayah, Guo Siwen menjawab dengan cepat dan penuh hormat. Setelah itu, Guo Chen terbang dan memancarkan untaian figur Qi yang melilit Guo Siwen, Guo Zi, Guo Fei, dan bahkan para ahli yang setingkat dengan Zhang Yue, terbang ke arah Institut Duanren. Dengan kecepatan Guo Chen, mereka tiba dengan cepat di Institut Duanren dan langsung menuju aula tanpa hati. Dalam perjalanan, mereka jarang sekali berpapasan dengan guru atau mahasiswa institut tersebut. Beberapa saat kemudian, kelompok Guo Chen dapat melihat struktur aula tanpa hati dan lautan kepala hitam para siswa serta guru yang berkumpul di sekelilingnya.
Pada saat ini di alun-alun, mulut Yao Fei penuh dengan berbagai macam kotoran, dan hanya tersisa sekitar setengah dari jumlah semula di dalam tong kayu besar. Perut Yao Fei menampung separuh lainnya. Ekspresi Yao Fei tampak seperti orang mati. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaannya saat ini. Kebencian dan amarah memenuhi matanya. Niat membunuh yang ganas meledak di setiap bagian tubuhnya. Tidak ingin mencabik-cabik Huang Xiaolong menjadi ribuan, atau bahkan jutaan keping. Namun pada saat yang sama, sebagian dirinya ingin memohon agar Huang Xiaolong berhenti. Perutnya mual, dia mencium bau busuk yang berasal dari tubuhnya sendiri. Huang Xiaolong, aku bersumpah akan membunuhmu. Yao Fei mengamuk dengan marah, niat membunuh meledak namun saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, mulutnya terisi dengan sesuatu yang terbang keluar dari tong kayu besar. Saat Guo Chen membawa kelompoknya, terbang menuju Hairless Hall, mereka menyaksikan pemandangan paling tak terlupakan yang pernah mereka temui sepanjang hidup mereka di alun-alun. Bangsawan muda tak berperasaan Yao Fei sedang makan kotoran. Guo Chen tiba, memancarkan tekanan menjulang tinggi yang menarik perhatian orang-orang di bawah. Itu leluhur keluarga Guo, seseorang berseru mengenalinya. Leluhur keluarga Guo, kudengar leluhur keluarga Guo berlatih secara tertutup untuk menerobos ke alam Sein. Sekarang setelah dia keluar, apakah itu berarti dia berhasil? Tekanan yang datang dari leluhur keluarga Guo begitu kuat, dia pasti berhasil. Suara keras menimbulkan kegaduhan. Sementara orang banyak sibuk membuat asumsi, Guo Chen berkedip dan muncul di alun-alun di depan Hairless Hall bersama yang lainnya. Mata Guo Chen dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Yao Fei yang mulutnya penuh dengan kotoran. Keterkejutan bahkan lebih jelas terlihat di wajah Guo Xiwen, Guo Zi, dan Guo Fei. Meskipun Yao Fei bukan patriark keluarga Yao, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi cepat atau lambat. Dilihat dari status dan identitas Yao Fei saat ini, ia bahkan memiliki prestise yang lebih tinggi daripada Guo Xiwen, yang merupakan patriark keluarga Guo saat ini. Sekarang, orang seperti itu diberi makan kotoran di depan mereka. Tatapan Guo Chen tak pelak lagi tertuju pada Huang Xiaolong. Ayah, dia Huang Xiaolong. Pada saat ini, Guo Xiwen melangkah maju untuk menjelaskan kepada Guo Chen. Huang Xiaolong. Guo Chen terkejut dan pupil matanya mengecil. Apakah dia sebelumnya meremehkan latar belakang Huang Xiaolong? Huang Xiaolong juga menoleh untuk melihat hampir pada saat yang bersamaan, mata mereka bertemu di udara. Kamu Guo Chen, leluhur keluarga Guo. Huang Xiaolong bertanya dengan dingin. Mendengar Huang Xiaolong memanggilnya dengan namanya, alis Guo Chen berkerut. Huang Xiaolong ini mungkin tidak sesederhana yang dia kira pada awalnya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang pejuang alam Sein sedangkan Huang Xiaolong adalah seorang ahli Xiantian Orde kedua yang biasa-biasa saja. Melihatnya datang, dia tidak hanya tidak berlutut untuk memberi hormat, dia bahkan berani memanggil nama lengkapnya. Guo Chen sangat tidak senang. Sebelum Guo Chen sempat mengucapkan sepatah kata pun, Guo Zi sudah tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat keluar. Huang Xiaolong, nyali anjingmu pasti bengkak untuk memanggil nama kakekku. Biar ku beritahu, kakekku telah berhasil melangkah ke alam Sein, dia adalah ahli alam Sein. Lebih baik kau berlutut dan memohon padanya untuk mengampuni nyawamu. Perkataan Guo Zi bergema di udara dan menggemparkan kerumunan. Leluhur keluarga Guo benar-benar berhasil menembus alam suci. Seorang ahli alam Sein. Kekaisaran Duanren kita memiliki ahli alam Sein lainnya di tengah-tengahnya dan keluarga Guo akan menjadi salah satu keluarga hegemoni di Kekaisaran Duanren. Ada banyak yang mengucapkan kalimat serupa. Seorang ahli alam Sein. Zhao Su berbicara dan dia juga berbalik. Senyum mengejek muncul di bibirnya. Kemudian, semua orang menyaksikan dan menjadi tercengang saat Zhao Su mengulurkan kedua tangannya dan memukul Guo Chen di kehampaan. Sebuah telapak tangan raksasa muncul, menciptakan bayangan di langit dan menghalanginya dari pandangan. Bab 217, Kaisar Duanren bergegas. Bab 217, Kaisar Duanren bergegas. Jejak telapak tangan raksasa itu menutupi langit cerah, dan langsung mencapai Guo Chen. Dalam kepanikan, Guo Chen menjulurkan telapak tangannya untuk menangkal serangan mendadak itu. Tangan tirani surga yang tak terbatas. Jejak telapak tangan menembus angkasa, meninggalkan diagram kegelapan dan cahaya saat atmosfer tirani menguasai ruang alun-alun tersebut. Dua telapak tangan raksasa saling bertabrakan dan gelombang kejut yang mengerikan memantul, menyapu seperti badai. Namun, dalam waktu kurang dari sedetik, tangan tirani surga tak terbatas milik Guo Chen hancur oleh telapak tangan Zhao Su dan terus menghantam Guo Chen, menghantam dadanya. Guo Chen menjerit saat ia terlempar kembali ke sudut alun-alun. Kerumunan orang berhamburan seperti sekawanan burung yang ketakutan. Keheningan menyelimuti seluruh alun-alun Hairless Hall. Seolah-olah suara paling keras yang bisa didengar orang-orang di kerumunan adalah detak jantung mereka sendiri. Gelombang kejut menyebar ke segala arah di dalam Hairless Hall, menghancurkan bangunan-bangunan dengan kecepatan luar biasa. Melihat Hairless Hall berubah menjadi reruntuhan dan Guo Chen yang terkulai di sudut, orang-orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Guo Chen, leluhur keluarga Guo yang baru saja keluar dari latihan tertutup setelah berhasil melangkah ke alam Sein, ternyata gagal menerima satu telapak tangan pun dari Zhao Su. Bahkan satu telapak tangan pun tidak. Wajah-wajah terkejut menoleh ke arah Zhao Su. Apa kekuatan Zhao Su ini? Apa kekuatannya yang sebenarnya? Bahkan Yao Fei pun terkejut saat dia menatap Zhao Su. Sementara Guo Zi yang berteriak agar Huang Xiaolong berlutut dan meminta maaf kepada kakeknya sebelum terlambat berdiri di tempat yang sama, wajahnya berkedut tidak wajar. Secara bertahap, kejang-kejang menjalar ke seluruh tubuhnya. Menyaksikan Huang Xiaolong dan Zhao Su, hanya ketakutan dan teror yang tampak di wajah Guo Zi. Mengabaikan semua orang,
Huang Xiaolong perlahan mendekati Guo Siwen dan berhenti di depannya, bertanya dengan suara dingin, apakah kamu yang menyuruh Guo Xiyuan mengumumkan pemutusan pertunangan antara adik perempuanku dan Guo Tai? Wajah Guo Siwen berkedut, kakinya bergerak mundur sambil melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan, disertai dengan senyum buruk, tidak ada hal seperti itu. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Tidak ada hal seperti itu. Huang Xiaolong mencibir, jadi rumor yang menyebar di luar tidak berdasar. Ya, benar. Itu tidak berdasar dan merupakan kesalahan. Guo Siwen tersenyum lebar, pasti ada beberapa keluarga lain yang sengaja membuat rumor seperti itu karena mereka iri dengan keluarga Guo dan keluarga Huang yang bersatu melalui pernikahan. Jadi mereka sengaja menyebarkan rumor palsu. Pada saat ini, Guo Chen yang sebelumnya dipukul oleh Zhao Su, mencoba bangkit dari trotoar. Menyadari gerakan Guo Chen, Guo Siwen, Guo Zi, dan anggota Guo lainnya akhirnya bereaksi dan bergegas ke sisi Guo Chen. Ayah, kamu baik-baik saja? Guo Siwen bertanya dengan cemas. Tepat saat pertanyaan Guo Siwen terucap, Guo Chen menyemburkan darah dari mulutnya dengan suara, wow, membuat area persegi di sekelilingnya menjadi merah cerah. Para anggota keluarga Guo menjadi pucat pasi. Guo Chen adalah pilar keluarga Guo. Jika sesuatu terjadi pada Guo Chen, konsekuensinya terhadap keluarga Guo akan sangat berat. Gembira oleh emosinya, Guo Fei bersikeras dengan keras tanpa berpikir, kakek, kau tidak boleh mati. Perkataan Guo Fei membuat Guo Chen kembali memuntahkan darah. Guo Siwen melotot marah kepada putranya dan sebuah telapak tangan menghantam wajah Guo Fei tanpa sepatah kata pun, membuat Guo Fei terguling keluar dari area alun-alun. Tak seorang pun murid keluarga Guo yang berani membantunya berdiri. Aku baik-baik saja, suara Guo Chen terdengar lemah. Sebenarnya, apakah dia baik-baik saja atau tidak, hanya dia yang tahu. Serangan Zhao Su itu telah melukai fondasi Saint Realm miliknya. Sedikit saja kerusakan, kultivasinya akan kembali ke puncak Xiantian Orde ke-10. Guo Chen baru saja menerobos ke alam suci, jadi fondasinya belum stabil. Terima kasih kepada senior karena telah menunjukkan belas kasihan. Guo Chen berkata kepada Zhao Su, wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Dia sangat menyadari bahwa jika bukan karena Zhao Su yang bersikap lunak, serangan telapak tangan itu sudah cukup untuk menendangnya kembali ke alam Xiantian. Ekspresi Zhao Su tetap acuh tak acuh, demi Nona muda Huang, aku menahan diri sedikit tadi, kalau tidak, Nona Huang, Guo Chen menatap Guo Siwen dengan ragu dan bingung. Meskipun dia mendengar dialog Guo Siwen dan Huang Xiaolong, sesuatu tentang memutuskan pertunangan, dia tidak mengetahui semua detailnya. Guo Siwen bergegas menjelaskan, saat ayah sedang menyendiri, Guo Tai bertunangan dengan adik perempuan bangsawan muda Huang, Huang Min. Guo Chen sangat marah mendengar ini, mengapa kamu tidak mengatakan ini kepadaku sebelumnya? Guo Siwen menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata ayahnya atau mengucapkan sepatah kata pun. Guo Chen menoleh ke arah Huang Xiaolong dan berkata, Tuan muda Huang, tenang saja, aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Di masa depan, kita akan menjadi mertua, adalah keberuntungan keluarga Guo untuk menikah dengan orang yang statusnya lebih tinggi dari kita. Huang Xiaolong melirik Guo Chen dengan dingin dan kembali fokus pada Yao Fei, bicaralah, di mana orang tuaku dan yang lainnya. Semua mata tertuju pada Yao Fei. Yao Fei juga menatap Huang Xiaolong dengan dingin sambil tersenyum puas, Huang Xiaolong, aku akui aku meremehkanmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki ahli seperti itu di sisimu. Matanya melirik sekilas ke arah Zhao Su, namun, kau membawa orang luar ke Institut Duanren, melukai para siswa institut. Kaisar Duanren akan segera tiba bersama para Saint Master lainnya. Sekuat apapun dia, Zhao Su tetap akan mati. Tepat pada saat Yao Fei berbicara, suara angin menderu datang dari kejauhan. Satu demi satu hembusan tekanan dahsyat terpancar ke arah mereka. Sosok agung yang memimpin di depan mengenakan jubah naga kuning kemasan dengan pola rahasia bilah patah yang menyusut di tengah alisnya. Tentu saja, dia adalah Kaisar Duanren. 5 lelaki tua dengan perlengkapan perang emas mengikutinya dari belakang, 5 guru suci dari Institut Duanren. Di barisan belakang adalah Duan Wuhen dan banyak pakar dari Institut Duanren. Melihat Kaisar Duanren, 5 guru suci, dan semua ahli top Institut Duanren, kegembiraan terpancar di wajah Yao Fei. Kemudian, wajahnya berubah penuh dendam, Huang Xiaolong, akhirmu sudah di sini. Haha, biarkan aku melihat bagaimana kau akan lolos dari ini. Keluarga Guo, Yao Fei, beserta guru-guru dan murid-murid di sekitarnya, menunggu Kaisar Duanren, 5 guru suci, dan banyak pakar institut untuk tiba di alun-alun aula tanpa hati. Salam kepada Kaisar Duanren dan beberapa guru suci. Semua guru dan murid, termasuk Yao Fei, berlutut memberi hormat. Di alun-alun, hanya Guo Chen, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Yu Ming yang tetap berdiri. Kaisar Duanren mengangguk sambil mengamati kerumunan, dan berkata, bangun. Terima kasih banyak, Kaisar. Baru kemudian semua orang berdiri. Disaksikan semua orang, Kaisar Duanren berjalan menuju Zhao Su dan Huang Xiaolong. Senyum penuh harap di wajah Yao Fei berangsur-angsur melebar saat ia melihat Kaisar Duanren bergerak langsung ke arah Zhao Su dan Huang Xiaolong. Kilatan brutal bersinar terang di matanya, Huang Xiaolong, kau benar-benar mati. Berhenti di depan Zhao Su dan Huang Xiaolong, Kaisar Duanren menunjukkan rasa hormat yang besar saat dia berkata, Tuan Zhao, Duanren terlambat. Wajah semua orang menegang, mereka menjadi tercengang di tempat mereka berdiri. Yao Fei, Guo Chen, Guo Siwen, dan lainnya memiliki mata seukuran kepalan tangan. Zhao, Tuan Zhao, Yao Fei mengulanginya dengan heran. Kaisar Duanren benar-benar menyapa Zhao Su sebagai Tuan Zhao. Terlebih lagi, sikap hormat itu. Kemudian,
Kaisar Duanren menoleh ke arah Huang Xiaolong, bangsawan muda Huang. Bangsawan muda Huang, semua mata terbelalak keluar dari rongganya. Duan Wuhen dan Cheng Jian berjalan mendekat, mengikuti Kaisar Duanren, Tuan Zhao, bangsawan muda Huang. Pikiran orang banyak yang berkumpul berubah menjadi bubur, tidak ada seorang pun yang mampu bereaksi terhadap keterkejutan itu. Tiba-tiba, seseorang memikirkan hal penting, token emas di tangan Huang Xiaolong, kemungkinan besar bukan milik Duan Wuhen, melainkan Kaisar Duanren. Bab 218, Dewa Templar muncul lagi. Bab 218, Dewa Templar muncul lagi. Pada saat yang sama ketika orang lain mempertimbangkan kemungkinan tentang token emas di tangan Huang Xiaolong, pikiran yang sama muncul di benak Yao Fei. Jantungnya berdebar kencang karena gelisah. Jika token emas di tangan Huang Xiaolong benar-benar diberikan oleh Kaisar Duanren, maka Huang Xiaolong mengangguk ke arah Kaisar Duanren dan Duan Wuhen, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Kaisar Duanren bernapas lega mendengar kata-kata itu. Namun, hal itu malah membuat yang lain semakin berkeringat. Di mata mereka, sepertinya Kaisar Duanren takut Huang Xiaolong dan Zhao Su akan menyalahkannya. Perhatian Huang Xiaolong kembali ke Yao Fei. Namun, kali ini reaksi Yao Fei lebih tenang dari sebelumnya. Sambil tertawa, dia berkata, Huang Xiaolong, aku tidak menyangka bahwa token emas di tanganmu akan diberikan kepadamu oleh Kaisar Duanren. Tidak ada kebencian, tidak ada niat membunuh, dan tidak ada keterkejutan di wajah Yao Fei. Sepertinya Huang Xiaolong dan Zhao Su masih bukan apa-apa di matanya. Huang Xiaolong merasa sedikit aneh dengan perubahan sikap Yao Fei yang tiba-tiba, tetapi dia tidak peduli. Dia mencibir dingin, ini kesempatan terakhirmu, bicaralah, di mana orang tuaku. Yao Fei mencibir dingin sebagai balasan, aku juga berkata untuk terakhir kalinya, bunuh aku dan orang tuamu akan menemaniku ke neraka. Lagi pula, Huang Xiaolong, apakah kamu pikir kamu sudah menang sekarang? Niat membunuh memuncak di mata Huang Xiaolong. Dengan gerakan memutar, pedang Asura muncul di tangannya. Kalau begitu, mati saja kau. Pedang-pedang itu berayun keluar. Cahaya pedang yang tajam dan dingin berkilauan, mengarah ke leher Yao Fei. Melihat tebasan itu hampir membuat leher Yao Fei berdarah, tiba-tiba terjadi perubahan. Di kejauhan, cahaya hijau menembus udara dengan kecepatan yang mengerikan sementara angin menderu, menyebabkan riak-riak di angkasa. Wajah Zhao Su menegang saat dia bergerak untuk menghalangi Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, satu tangan terentang untuk melawan cahaya hijau terang yang datang dan dia memperingatkan, Tuan muda, hati-hati. Serangan telapak tangan Zhao Su menghantam cahaya hijau terang, dampaknya mengguncang ruang, menimbulkan turbulensi udara. Huang Xiaolong segera mundur. Dalam sekejap mata, 7 siluet asing muncul di alun-alun. Mata Huang Xiaolong menyipit saat melihat mereka. Yang berdiri di depan kelompok 7 orang itu adalah Li Molin. Ada 6 orang di belakang Li Molin, dan salah satu dari mereka adalah Ao Baiksue yang sama yang sebelumnya dia temui. Salah satu dari ke-6 orang itu mengenakan jubah keluarga Yao tetapi ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan murid-murid keluarga Yao lainnya. Di bagian dada jubah orang ini ada kepala ganda. Dilihat dari pakaiannya, orang ini seharusnya adalah leluhur keluarga Yao, Yao San. Begitu Li Molin dan kelompoknya menginjakkan kaki di alun-alun, tekanan yang luar biasa menyelimuti seluruh alun-alun tanpa hati. Tekanan itu begitu kuat sehingga para siswa dan guru yang lebih lemah tidak dapat menahan diri untuk mundur jauh karena takut. Yao San mengamati sekelilingnya dan mengerutkan kening saat melihat wajah Yao Fei yang dipenuhi berbagai macam kotoran berwarna hijau tua. Percikan niat membunuh melintas di matanya, ia mengangkat tangannya dan ingin membubarkan manipulasi ruang milik Zhao Su di sekitar Yao Fei. Akan tetapi, saat kekuatan Sein miliknya bersentuhan dengan tubuh Yao Fei, sebuah spiral cahaya menyilaukan bersinar dari tubuh Yao Fei, yang langsung menangkis kekuatan Yao San. Yao Fei tercengang melihat hasilnya. Li Molin bertindak, melambaikan tangannya dan berhasil mematahkan batasan hukum ruang angkasa pada tubuh Yao Fei. Setelah bisa bergerak lagi, Yao Fei bergegas maju untuk memberi hormat pada Li Molin, salam untuk tetua Li dan para senior lainnya. Berdirilah, Li Molin berkata tanpa ekspresi apapun. Yao Fei bangkit dan berjalan ke arah Yao San, leluhur. Yao San mengangguk, matanya menatap Huang Xiaolong, bocah ini yang melakukannya. Tanyanya, jarinya menunjuk ke janggut kotoran berwarna-warni di wajah Yao Fei. Ya, leluhur. Yao Fei menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, itu bajingan ini. Huang Xiaolong menyaksikannya. Dia tidak menyangka keluarga Yao memiliki hubungan dengan Dewa Templar, dan dari kelihatannya, hubungan itu tidak dangkal. Jika tidak mungkin leluhur keluarga Yao dapat meminta bantuan dari Li Molin. Huang Xiaolong, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Li Molin berbicara dengan nada acuh tak acuh yang sama. Huang Xiaolong menggunakan nada yang sama, aku juga tidak menyangkanya. Tatapan mata Li Molin beralih ke Zhao Su, Kaisar Duanren, Guo Chen, dan para ahli Sein lainnya, dan berkata, aku ingin membawa Yao Fei dan pergi dari sini sekarang, tidak ada yang keberatan, kan? Semua orang terdiam, tidak seorang pun berbicara. Alis Kaisar Duanren berkerut namun tetap diam. Semua ahli Sein Realm yang hadir sangat menyadari di dalam hati mereka apa yang diwakili oleh Dewa Templar. Bahkan Duanren berharap agar Duan Wuhen terpilih sebagai murid Dewa Templar dalam seleksi mendatang. Yao Fei harus mati hari ini, di sini, di tempat ini. Di tengah keheningan yang pekat, sebuah suara tajam terdengar. Semua orang tercengang. Orang yang berbicara tidak lain adalah Huang Xiaolong. Li Molin tertegun sejenak sebelum tertawa cekikikan dengan keras, tetapi dadanya kurang bervolume, karenanya, tidak banyak getaran tidak peduli seberapa keras dia tertawa terbahak-bahak. Tawa Li Molin mereda dan dia tersenyum tipis pada Huang Xiaolong, anak kecil, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara?
Anak muda, terkadang kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum berbicara, atau kamu hanya akan dianggap sebagai orang bodoh yang melontarkan omong kosong. Atau kamu akan memancing malapetaka bagi dirimu sendiri. Huang Xiaolong menatap senyum malu di wajah Limolin, perasaan jijik yang kuat muncul di hatinya. Meskipun Limolin tiba-tiba muncul dan membawa Lilu pergi dari situasi mengerikan yang dialaminya, Huang Xiaolong tidak benar-benar merasa tenang. Namun, saat ini, dia benar-benar jijik. Dia tidak saja merasa jijik terhadap Limolin, tetapi juga terhadap para dewa Templar secara keseluruhan. Perasaan jijik ini meningkat dengan cepat. Bunuh. Huang Xiaolong memberi perintah, suaranya yang dingin bergema di alun-alun yang sunyi. Begitu Huang Xiaolong berbicara, Zhao Su bergerak. Dalam sekejap, dia kabur dan menghilang tanpa sedikit pun fluktuasi. Ketika Zhao Su menghilang, Limolin juga menghilang. Detik berikutnya, benturan keras bergema di angkasa tinggi di atas, menyebar ke alun-alun. Setiap benturan terdengar bagaikan sambaran petir yang dahsyat, menyebabkan rasa sakit yang tajam pada gendang telinga semua orang yang bergetar. Kekhawatiran memenuhi orang-orang di bawah. Memanfaatkan kesempatan itu, Ao Baiksue dan leluhur keluarga Yao melompat keluar, mengincar Huang Xiaolong dengan serangan telapak tangan yang mematikan. Kekuatan dari telapak tangan itu mengalir keluar seperti gelombang pasang. Melihat Huang Xiaolong hendak dipukul, sebuah siluet berkedip, menghalangi jalan mereka. Mengangkat kedua tangannya, orang itu menangkis kedua serangan Yao San dan Ao Baiksue. Terkejut, keduanya terlempar ke belakang akibat kekuatan benturan. Karena gagal mendarat dengan mantap di atas kaki mereka, keduanya terhuyung-huyung tak beraturan. Duan Ren, beraninya kau ikut campur dalam urusan Dewa Templar, apa kau tidak takut kekaisaran Duan Ren akan hancur? Ao Baiksue berteriak dengan marah. Orang yang menonjol untuk menghalangi mereka tidak lain adalah Kaisar Duan Ren. Mendengar itu, Duan Ren mencibir, ya, Dewa Templar sangat kuat, tapi tidak mudah untuk memusnahkan kekaisaran Duan Ren milikku. Marah, Ao Baiksue terbang menyerang Kaisar Duan Ren sedangkan Yao San dan keempat ahli Dewa Templar lainnya masing-masing bertarung dengan salah satu ahli alam suci Institut Duan Ren. Semua orang yang bertarung adalah ahli Saint Realm. Setiap serangan membawa serta kekuatan penghancur yang dahsyat yang berputar ke segala arah dan menghancurkan bangunan, menyebabkan Duan Wuhen dan para ahli pelajar lainnya mundur dengan tergesa-gesa. Pertarungan antara para ahli Saint Realm bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti. Ini bahkan termasuk seseorang seperti Yu Ming yang tidak punya pilihan lain selain mundur sambil melindungi Huang Xiaolong, terpaksa menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Dengan gempa susulan yang berasal dari pertarungan Zhao Su, aula tanpa hati yang hancur telah berubah menjadi debu dan menghilang bersama angin. Batu-batu yang menutupi alun-alun itu terbalik, pecah menjadi pasir dan debu, hancur menjadi bubuk. Retakan dan retakan mulai melapisi permukaan tanah dan gas menyembur keluar dari bawah permukaan. Retakan bahkan muncul pada struktur ruang angkasa. Huang Xiaolong menatap Yao Fei dan berkata pada Yu Ming, jangan ganggu aku, pergi bunuh Yao Fei. Ya, Tuan Muda. Bab 219, menghancurkan Istana Yao. Bab 219, menghancurkan Istana Yao. Memperluas, Yu Ming melompat ke udara. Cahaya yang berkilauan menyelimuti tubuhnya saat golem batu raksasa muncul. Golem batu raksasa itu berwarna hijau tua dan bermata seperti bara api emas. Ini adalah jiwa bela diri Yu Ming, golem batu hijau raksasa. Golem batu hijau raksasa adalah roh bela diri ras kuno, yang dikenal karena pertahanan dan kekuatan mereka yang mengerikan. Memanggil jiwa bela dirinya, jiwa Yu Ming berubah dalam sekejap. Lapisan baju besi tanah berwarna hijau tua melilit seluruh tubuhnya saat ia melayangkan pukulan ke arah Yao Fei. Merasakan bahaya dari serangan Yu Ming, api hitam gelap yang membekukan keluar dari tubuh Yao Fei dan sesosok humanoid hitam raksasa muncul, melayang di udara di belakang Yao Fei. Humanoid raksasa ini terbakar dengan api hitam gelap yang sama seperti yang ada di sekitar Yao Fei, memancarkan dingin yang menakutkan, tirani dan supremasi jahat. Ini adalah roh bela diri Yao Fei. Dan seperti roh bela diri Yu Ming, roh ini juga berasal dari ras kuno dan disebut penguasa jahat kegelapan, roh bela diri tingkat atas 12. Yao Fei juga berubah jiwa tanpa membuang waktu setelah memanggil roh bela dirinya. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi gelap yang memiliki api hitam menari-nari di permukaannya. Dia melompat keluar dalam sekejap, meninggalkan dua gambar kabur di belakangnya di udara saat dia menghadapi serangan Yu Ming. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar saat dua sosok terlempar ke belakang pada saat yang sama. Meskipun Yao Fei pernah terluka oleh kekuatan Saint Zhao Su sebelumnya, kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada Yu Ming dan terlebih lagi, semangat bela diri Yu Ming secara alami ditekan oleh perbedaan kelas. Oleh karena itu, meskipun Yao Fei terluka, akan sulit bagi Yu Ming untuk menghabisi nyawa Yao Fei dalam pertempuran cepat. Terdorong mundur pada kontak pertama, mata Yu Ming tenggelam. Sambil melambaikan kedua tinjunya, kedua orang itu sekali lagi terlibat dalam perkelahian. Di bawah, di alun-alun yang hancur, kerumunan menyaksikan dengan mata terbelalak pertempuran di langit antara Zhao Su, Limolin, dan Kaisar Duan Ren, serta para ahli Saint lainnya. Karena mereka mampu menembus alam Saint, semua roh bela diri mereka dijamin memiliki bakat roh bela diri yang luar biasa. Pada titik pertempuran ini, Zhao Su dan Kaisar Duan Ren telah memanggil roh bela diri mereka. Sekitar selusin ahli alam suci memperlihatkan bakat bela diri mereka yang luar biasa di hadapan mata khalayak, ini merupakan pemandangan tak terlupakan yang mengguncang jiwa seseorang. Pangeran Kekaisaran kedua, haruskah kita naik ke atas? Di bawah, karena dia adalah salah satu ahli istana, Cheng Jian bertanya pada Duan Wuhen sambil menyaksikan pertarungan Yu Ming dan Yao Fei, bertanya-tanya apakah mereka harus membantu Yu Ming. Tepat ketika Duan Wuhen ingin mengangguk, tekanan yang sangat besar turun ke alun-alun.
Saat itu tiba, orang yang menanggung tekanan mengerikan ini melancarkan pukulan ke Li Molin yang sedang bertarung dengan Zhao Su. Terkejut, cahaya cemerlang 9 warna meledak dari tubuh Li Molin saat dia membalas dengan telapak tangan di saat-saat terakhir. Tinju dan telapak tangan saling beradu. Li Molin gemetar karena energi yang memantul, mendorongnya ke belakang dan menyebabkannya terhuyung-huyung tak stabil di udara. Haha, Zhang Fu, kau akhirnya di sini. Seru Zhao Su sambil tertawa terbahak-bahak. Di udara, terlihat seorang pria setengah baya berbadan kekar dengan rambut hitam di kepalanya namun wajahnya ditutupi janggut putih tebal. Zhang Fu. Penambahan terkini dalam pertempuran adalah penjaga kanan gerbang Asura, Zhang Fu. Ketika Zhao Su dan Huang Xiaolong pertama kali tiba di kota Kekaisaran Duanren, mereka telah mengirim pesan kepada Zhang Fu untuk bergegas ke sana sebagai tindakan pencegahan juga. Dan sekarang, di saat kritis ini, Zhang Fu berhasil. Zhang Fu menertawakan Zhao Su, pemandangan yang begitu hidup, bagaimana mungkin aku, Zhang Fu, melewatkannya. Sudah lama sekali aku tidak bersantai dengan tulang-tulangku yang sudah tua. Sepertinya aku tidak terburu-buru ke sini tanpa alasan. Haha, kalau begitu aku serahkan wanita tua ini padamu. Zhao Su melepaskan lawannya. Tidak masalah. Zhang Fu terbang, memanggil roh bela dirinya seekor singa hitam dan putih seukuran bukit kecil muncul. Zhang Fu menyatu dengan roh bela dirinya dan menyerang Li Molin dengan sikap bersemangat. Amarah meledak dalam hati Li Molin saat mendengar para lelaki tua bau ini menghabisinya seolah-olah dia adalah mangsa. Dia tersentak. Sambil menepi, 9 ekor berhamburan keluar di belakangnya, berputar-putar ke arah Zhang Fu. 9 warna yang berputar-putar di sekujur tubuhnya semakin terang. Adapun Zhao Su, dia kembali ke sisi Huang Xiaolong. Namun Huang Xiaolong punya pikiran lain, bunuh saja Yao Fei. Baik, Tuan Muda. Zhao Su melompat keluar lagi, menyela pertarungan Yuming dan Yao Fei. Kekuatan penghancur itu seakan lenyap seperti setetes air di lautan saat mendekati Zhao Su. Zhao Su mencibir, mengangkat tangannya dan hendak menyerang Yao Fei ketika niat pedang yang kejam datang menembus ruang angkasa ke arah Zhao Su. Karena khawatir, telapak tangan Zhao Su berbalik dan melesat ke arah niat pedang yang datang. Suatu kekuatan dahsyat menyapu bersih. Pada saat berikutnya, sesosok muncul di samping Yao Fei dan membawa Yao Fei pergi tanpa halangan, meninggalkan suaranya yang bergema di kehampaan. Adik junior, pertama-tama kembalilah ke kuil. Ketika Li Molin yang sedang bertarung dengan Zhang Fu mendengar ini, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong Zhang Fu kembali, dan meninggalkan sebuah kalimat, Zhang Fu benar. Aku akan menuai nyawa anjingmu lain kali aku melihatmu. Dengan goyangan, tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Ao Baixue, leluhur keluarga Yao Yao San, dan para ahli alam Dewa Templar Sein yang tersisa juga terbang ke langit, menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Zhang Fu mengernyitkan alisnya saat melihat Li Molin melarikan diri. Namun, alih-alih mengejarnya, dia muncul di alun-alun di hadapan Huang Xiaolong pada saat berikutnya, memberi hormat dengan hormat, bawahan Zhang Fu memberi hormat kepada Tuan Muda. Berdiri, bawahan berterima kasih kepada Tuan Muda. Kaisar Duanren dan yang lainnya melihat bahwa Zhang Fu yang baru tiba juga menyebut Huang Xiaolong sebagai Tuan Muda. Hati mereka tercengang. Dilihat dari apa yang mereka lihat sebelumnya, kekuatan Zhang Fu tidak lebih lemah dari Zhao Su, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Siapakah identitas Huang Xiaolong sehingga menyebabkan 2 orang pendekar alam suci tingkat tinggi dengan sukarela memanggilnya Tuan Muda? Meskipun Zhao Su merupakan teman baik guru Duanren, telah menyelamatkan dan merawat Duanren di masa-masa awal, serta dapat dianggap sebagai salah satu mentor Duanren, dia sama sekali tidak menduga bahwa Zhao Su merupakan penjaga kiri gerbang Asura. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhao Su melangkah maju untuk bertanya. Niat membunuh yang kuat membumbung di mata Huang Xiaolong saat suaranya yang dingin terdengar, ke Yao Manor. Dia tidak membayangkan bahwa Yao Fei akan dapat melarikan diri. Dia sangat berharap agar orang tua dan saudara kandungnya dikurung di Yao Manor. Jika tidak, dia takut. Mendengar Huang Xiaolong ingin pergi ke Yao Manor, semua orang menjadi bingung. Baik, Tuan Muda, Zhao Su dan Zhang Fu menyetujui dengan hormat. Huang Xiaolong terbang dari Institut Duanren, diikuti oleh Zhao Su, Zhang Fu, Yuming, dan Fei Hou. Ayah, haruskah kita? Duan Wuhen melangkah mendekati Kaisar Duanren, bertanya dengan bisikan hati-hati. Kaisar Duanren mengangguk, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Mereka mengikuti di belakang kelompok Huang Xiaolong, sampai mereka mencapai Yao Manor. Itu adalah pawai besar. Pada saat ini, di sebuah ruang rahasia di suatu tempat di dalam Yao Manor. Huang Peng, Su Yan, Huang Min, dan Huang Xiaohai diikat dengan tali emas tebal, melotot marah ke arah beberapa pengawal Yao Manor di luar ruangan. Salah satu penjaga Yao Manor mencuri pandang ke arah Su Yan dan Huang Min. Terikat dengan tali emas tebal, pakaian mereka diregangkan, menonjolkan lekuk tubuh mereka, terutama bagian di sekitar dada mereka. Penjaga Yao Manor memuji dengan murah hati, ibu dan saudara perempuan Huang Xiaolong ini adalah wanita jalang yang licik, rasanya seperti melihat sepasang saudara perempuan melihat mereka berdampingan seperti ini. Jika bukan karena instruksi bangsawan muda, aku tidak akan sanggup menanggungnya lagi. Seorang kawan tinggi kurus di sebelahnya mencibir, jangan khawatir, setelah bangsawan muda kita membunuh Huang Xiaolong, mereka tidak akan berguna lagi. Kamu bisa bermain sepuasnya saat itu. Penjaga yang awalnya tidak bermoral itu berkata, hanya Huang Xiaolong yang menyedihkan, hanya karena dia didukung Duan Wuhen, dia pikir dia begitu hebat. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa bangsawan muda bersikap sangat hati-hati saat berhadapan dengannya. Dengan bangsawan muda dan kekuatan Yao Manor kita, untuk menghancurkan Huang Xiaolong yang menyedihkan, bukankah semudah menjentikkan jari kita? Menurutku juga begitu, dia hanya Huang Xiaolong yang menyedihkan.
Tidak perlu menempatkannya di mata kita. Namun, baru saja penjaga itu selesai bersuara, terdengar ledakan keras yang menggelegar bagaikan langit dan bumi berguncang. Bab 220, Penghancuran Istana Yao. Di dalam ruang rahasia, wajah beberapa pengawal Istana Yao berubah pucat. Apa yang terjadi? Penjaga pertama yang matanya melirik Su Yan dan Huang Min dengan tidak senonoh melompat berdiri karena panik. Suara benturan keras lainnya terdengar seolah menjawab pertanyaannya. Getaran hebat menjalar ke tanah di bawah kaki mereka. Para penjaga Yao Manor terkejut melihat ruang rahasia yang terbuat dari salah satu baja paling keras, pecah inci demi inci saat retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Setelah itu, teriakan banyak pelayan dan penjaga Istana Yao yang memohon belas kasihan terdengar nyaring dan jelas digendang telinga mereka. Para penjaga di dalam ruang rahasia saling bertukar pandang dan melihat ketakutan terpancar di mata masing-masing. Walaupun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa Yao Manor sedang diserang. Keluarga hegemoni Kekaisaran Duanren yang memiliki warisan lebih dari 2000 tahun benar-benar sedang diserang. Ada penolakan di hati mereka, menolak untuk percaya apa yang sedang terjadi. Namun, ledakan keras lainnya menghantam hati mereka. Di luar, Huang Xiaolong memperhatikan para pelayan dan penjaga Yao Manor yang melarikan diri dari udara dengan ekspresi tenang. Dia bertanya kepada Zhao Su, bagaimana? Bisakah kamu merasakan mereka? Zhao Su, yang menggunakan manipulasi ruang untuk mendeteksi keberadaan Huang Peng, Su Yan, dan yang lainnya membuka matanya dengan ekspresi gembira. Menjawab pertanyaan Huang Xiaolong, dia berkata, Tuan Muda, tadi ketika bawahan menggunakan kekuatan ruang, saya merasakan keberadaan Tuan Rumah Huang. Mereka ditahan di ruang rahasia di sudut utara Yao Manor. Wajah Huang Xiaolong berseri-seri mendengar berita ini, benarkah itu? Bagus, ayo kita pergi ke sana sekarang. Orang tuanya dan saudara-saudaranya benar-benar dikurung di Yao Manor oleh Yao Fei. Hati Huang Xiaolong yang tertahan akhirnya sedikit tenang. Jika terjadi sesuatu pada Huang Peng, Su Yan, atau adik-adiknya, dia akan menanggung rasa bersalah yang berat selama sisa hidupnya. Selanjutnya, Zhao Su terbang, memimpin Huang Xiaolong dan yang lainnya menuju ruang rahasia yang terletak di sudut utara Yao Manor. Di dalam ruangan, para penjaga saling memandang. Karena Zhang Fu dan Zhao Su menghentikan serangan mereka, suara-suara di luar pun mereda tiba-tiba seperti saat mereka mulai menyerang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Penjaga yang kurus dan sedikit lebih tinggi itu bertanya dengan nada serius. Penjaga pertama berkata, mungkin itu hanya beberapa orang kecil yang mengira mereka bisa mengguncang istana Yao kita. Para ahli kita pasti sudah mengatasinya, jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Benar sekali, dengan kekuatan dan ketangguhan Yao Manor kita, bahkan Duan Ren tidak berani bertindak gegabah. Apa yang kita takutkan? Namun, pada titik ini, Huang Min yang diikat mencibir, kakak laki-lakiku ada di sini, tidak diragukan lagi. Akhirmu sudah dekat. Penjaga yang tidak bermoral itu marah dengan kata-kata Huang Min, dia menghentakkan kakinya tepat di depannya dan punggung tangannya melayang di wajahnya, bajingan, kau pikir aku tidak berani menyentuhmu. Percaya atau tidak, aku akan mencabut setiap benang dari tubuhmu dan bermain denganmu sampai kau memohon belas kasihan. Kakakmu datang untuk menyelamatkanmu. Berhentilah melamun. Kemungkinan besar kakakmu telah diinjak-injak sampai mati oleh bangsawan muda kita. Tepat saat suaranya berakhir, suara dingin terdengar dari suatu tempat di sekitarnya. Oh benarkah? Kejadian itu begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Siapa? Beberapa pengawal istana Yao berteriak hampir seketika. Pintu ruangan yang kokoh itu dibuka paksa oleh seseorang dengan tangan kosong, menampakkan beberapa sosok dalam cahaya. Lebih lama, kakak laki-laki, Huang Peng, Su Yan, Huang Min, dan Huang Xiaohai berteriak kegirangan saat melihat wajah orang-orang ini. Tamu tersebut tak lain adalah Huang Xiaolong, Zhao Su, dan yang lainnya. Huang Xiaolong melangkah ke dalam ruangan yang remang-remang, matanya mengamati sekeliling ruangan dan berhenti di wajah Huang Min, atau tepatnya, jejak telapak tangan di wajahnya. Tatapannya yang dingin kemudian jatuh ke beberapa penjaga Yao Manor, bagaimana kalian ingin mati? Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou bergegas menghampiri Huang Peng dan yang lainnya, lalu memutuskan tali emas tebal yang mengikat mereka. Saat mereka melakukannya, salah satu penjaga Yao Manor menerjang keluar, mengarahkan serangan ke dada Huang Xiaolong. Namun, dengan jentikan lengan baju Zhao Su, penjaga itu seperti papan patah di lautan badai setelah melompat beberapa inci dari tanah, menabrak dinding ruangan. Saat penjaga itu jatuh ke lantai, semua tulang dan organ dalamnya hancur. Para pengawal Yao Manor yang tersisa memiliki bayang-bayang kematian yang mengaburkan wajah mereka, mereka ketakutan. Huang Xiaolong, kau benar-benar berani menyerang Yao Manor kami. Tunggu sampai bangsawan muda dan leluhur kami tiba, aku akan melihat bagaimana kau bisa melarikan diri. Salah satu penjaga mencoba untuk meningkatkan keberaniannya dengan mencoba mengintimidasi Huang Xiaolong. Ketika para penjaga meneriakkan kata-katanya dengan penuh percaya diri, Yu Ming, Fei Hou, dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Zhao Su dan Zhang Fu juga menggelengkan kepala sambil tersenyum malu. Yu Ming menatap penjaga Yao Manor itu, bangsawan muda dan leluhurmu. Kalau bukan karena kaki bangsawan muda dan leluhurmu lebih panjang dari kebanyakan orang, yang memungkinkan mereka berlari lebih cepat, kami pasti sudah menggorok leher mereka sejak lama. Cek, masih saja bermimpi mengandalkan kotoran anjingmu, bangsawan muda dan leluhur. Penjaga itu tercengang. Bangsawan muda dan leluhur mereka melarikan diri. Tidak mungkin. Bantah teman-temannya. Huang Xiaolong tidak mau berdebat omong kosong dengan orang-orang ini, memberi isyarat pada Yu Ming dengan tatapannya. Yu Ming mengerti dan mengangguk. Mendekati beberapa penjaga, dia mengakhiri hidup mereka dengan pukulan telapak tangan tepat di jantung mereka.
Ketika mereka jatuh ke tanah, tidak ada yang bernapas, dan tubuh mereka berubah menjadi hijau lembek di permukaan. Ayah, Ibu, Huang Xiaolong mendekati Huang Peng dan Suyan, membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Suyan memotongnya, Xiaolong, kami baik-baik saja. Mendengar ini, Huang Xiaolong mengangguk pelan. Menyembunyikan sedikit kemerahan di matanya, dia berbalik. Matanya bersinar merah dengan haus darah yang kuat, dia memerintahkan, bunuh. Ya, Tuan Muda. Beberapa jam kemudian, Yao Manor yang telah berdiri di kota Kekaisaran Duanren selama lebih dari 1000 tahun tiba-tiba runtuh ke tanah, hancur. Semua penjaga Yao Manor terbunuh, termasuk keluarga cabang utama dan sampingan yang tertinggal. Keluarga Yao memiliki fondasi yang sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Di Kekaisaran Duanren, keberadaannya sebagai salah satu keluarga hegemoni lebih nyata daripada emas. Namun, pada saat ini, simbol utama keluarga Yao, Yao Manor, telah dikikis dari landmark kota Kekaisaran Duanren selamanya. Kaisar Duanren, Duan Wuhen, para pakar kekaisaran, serta para siswa dan guru Institut Duanren yang datang ke Yao Manor mengikuti Huang Xiaolong mendesah saat menyaksikan kehancuran Yao Manor. Adapun Guo Siwen, Guo Chen, dan semua anggota keluarga Guo, mereka berkeringat dingin bercucuran. Kalau saja Guo Tai tidak bertunangan dengan adik perempuan Huang Xiaolong, mungkin akhir dari Guo Mansion akan sama seperti Yao Manor di hadapan mereka, reruntuhan yang sunyi. Dengan sangat cepat, berita tentang Yao Fei dan leluhur Yao yang melarikan diri, bersamaan dengan kehancuran istana Yao, menyebar seperti badai besar ke seluruh Kekaisaran Duanren. Ketika lebih dari 1000 kerajaan yang setia di bawahnya mengetahuinya, berita itu mengejutkan banyak keluarga dan pasukan. Dan pertarungan para ahli alam suci di Institut Duanren menjadi topik hangat bagi rakyat jelata untuk waktu yang sangat lama. Dengan runtuhnya Yao Manor, nama Huang Xiaolong menyebar jauh dan luas ke setiap sudut Kekaisaran Duanren. Setiap kerajaan di Kekaisaran Duanren, setiap keluarga besar dan kecil, dan setiap sekte besar dan kecil tahu nama ini. Huang Xiaolong, sebuah eksistensi yang bahkan Kaisar Duanren perlu tunjukkan rasa hormat dan sopan. Jauh di dalam malam, Huang Xiaolong berdiri di halaman rumahnya, alisnya saling bertautan erat. Meskipun ia berhasil membawa keluarganya kembali dengan selamat dan menghancurkan Yao Manor, Yao Fei dan Yao San berhasil melarikan diri. Orang yang muncul di akhir dan membawa Yao Fei pergi seharusnya adalah Guru Ao Baixue, yang juga merupakan saudara senior Lin Molin. Jika Guru Ao Baixue datang untuk menyelamatkan Yao Fei, dapat dengan mudah dilihat seberapa dalam hubungan antara keluarga Yao dan Dewa Templar. Lilu, Huang Xiaolong tidak bisa tidak memikirkan Lilu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.